Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 144. Ki Buyut sempat mengulangi laporan Ki Bekel dengan singkat. Kemudian memberikan sedikit gambaran tentang kekayaan yang kemudian ada di padukuhan itu. Ternyata para bebahu di Kabuyutan juga pernah melihat rumah yang bagus dan besar itu. Namun mereka mendapatkan kesan bahwa rumah itu kotor dan tidak terpelihara, sehingga saat-saat yang jaya bagi rumah itu telah lewat. Namun mereka tidak pernah mendengar bahwa di dalam rumah itu masih terdapat benda-benda berharga setelah seisi rumah itu mendapat kutukan dari ilmu hitam tempat mereka mencari kekayaan. Rumah itu masih belum dibersihkan, berkata Ki Bekel. Masih ada kesan wingit. Tetapi setiap malam anak-anak muda sudah bermain-main di pendapa rumah itu sebelum secara resmi dipindahkan dari Banjar yang lama ke Banjar yang baru. Rumah itu masih perlu dibersihkan. Ilalang yang tumbuh liar akan dibabat serta pepohonan di kebun pun akan dijarangkan sesuai dengan kebutuhan. Bagus, berkata Ki Buyut, yang kemudian katanya. Aku ikut merasa senang bahwa padukuhan Ki Bekel akan segera menjadi sebuah padukuhan yang besar. Namun demikian, ada persoalan yang ingin aku sampaikan kepada Ki Buyut untuk melengkapi laporan kami serta, selanjutnya mohon petunjuk dan perlindungan, berkata Ki Bekel. Persoalan apa? Bertanya Ki Buyut. Justru karena padukuhan kami akan menjadi padukuhan yang terhitung kaya, maka kami merasa terancam oleh orang-orang yang berniat jahat, Ki Buyut, ulang Ki Bekel yang kemudian telah menceritakan apa yang telah terjadi. Namun juga rencana yang telah disusun bersama para bebahu dan anak-anak muda padukuhan. Ki Buyut mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata, ternyata rencana kalian cukup baik. Kalian akan berusaha untuk melindungi padukuhan kalian dari kemungkinan buruk justru karena kalian menemukan kesempatan untuk berkembang. Ya Ki Buyut, jawab Ki Bekel. Namun sebelum kami memiliki kemampuan untuk dapat melindungi diri sendiri, maka kami akan mohon dengan sangat perlindungan dari Ki Buyut atas padukuhan kami. Tetapi bukan berarti bahwa kami akan berpangku tangan sambil menikmati keberuntungan yang kami dapatkan itu. Kami akan berusaha dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk dapat menjaga diri sendiri. Ki Buyut mengangguk-angguk. Sambil tersenyum ia berkata, tentu. Kami tidak akan berkeberatan. Aku akan mengirimkan 4 orang pengawal setiap malam ke padukuhanmu. Meskipun hanya 4, namun bersama-sama dengan orang-orang padukuhanmu akan dapat tersusun kekuatan yang akan dapat menjadi pelindung bagi padukuhan Ki Bekel. Terima kasih Ki Buyut, jawab Ki Bekel sambil mengangguk-angguk. Sementara itu, kami akan menyusun kekuatan untuk melindungi diri sendiri. Biarlah sejak nanti malam aku akan mengirimkan 4 orang pengawal, berkata Ki Buyut. Namun tiba-tiba salah seorang bebahu telah memotong. Ki Buyut. Jika Ki Buyut berkenan, aku ingin menyatakan satu pendapat. Katakan, sahut Ki Buyut. Kekayaan yang ada di padukuhan itu sebenarnya tidak seimbang dengan kemampuan padukuhan itu untuk melindunginya. Karena itu, maka aku ingin mengusulkan, agar rumah dan segala isinya itu, diambil alih saja oleh Kabuyutan. Bukankah padukuhan itu juga merupakan bagian dari sebuah kabuyutan? Adalah tidak masuk akal bahwa Banjar Padukuhan akan lebih baik dan lebih besar dari Banjar Kabuyutan. Karena itu, maka aku mohon Ki Buyut mempertimbangkan sebuah kemungkinan, bahwa rumah itu dengan segala isinya harus diserahkan kepada Kabuyutan. Penggunaannya pun akan menjadi lebih luas. Demikian pula uang hasil penjualan pusaka-pusaka itu akan lebih bermanfaat jika dipergunakan untuk membangun seluruh Kabuyutan daripada hanya sebuah padukuhan, berkata bebahu itu. Ki Buyut termangu-mangu sejenak. Sementara itu wajah Ki Bekel nampak menjadi tegang. Namun ternyata Ki Buyut pun kemudian berkata dengan nada rendah. Tidak selalu bahwa apa yang diperuntukkan bagi Kabuyutan harus lebih baik dan lebih besar dari milik padukuhan. Karena itu, tidak apa jika Banjar desa sebuah padukuhan ternyata lebih besar dari Banjar Kabuyutan. Tetapi seandainya Ki Buyut minta Ki Bekel menyerahkan rumah itu dengan segala isinya adalah wajar. Kecuali jika padukuhan itu berada di luar Kabuyutan ini, maka kita tidak berhak untuk berbuat sesuatu. Tetapi selama padukuhan itu berada di daerah Kabuyutan, maka padukuhan itu harus tunduk kepada keputusan Kabuyutan, berkata bebahu itu. Bahkan bebahu yang lain pun berkata, aku sependapat Ki Buyut.
Padukuhan itu harus menunjukkan kesetiaannya sebagai warga dari keluarga besar Kabuyutan ini. Padukuhannya tidak boleh mementingkan dirinya sendiri. Bahkan minta perlindungan dari Kabuyutan. Bukankah yang diminta itu wajar? Kita memang harus melindungi padukuhan yang memerlukan perlindungan. Bukan sebaliknya kita berbuat sewenang-wenang karena kebetulan kita memegang kekuasaan. Lagi pula kita tidak akan dapat memindahkan rumah sekaligus halamannya yang luas itu ke padukuhan induk ini. Adalah tidak pantas pula jika Banjar Kabuyutan terletak tidak di padukuhan induk, jawab Ki Buyut. Tidak apa-apa Ki Buyut, sahut bebahu itu. Di padukuhan induk ini akan memiliki Banjar Padukuhan. Sementara Banjar Kabuyutan terletak di padukuhan lain asal masih berada di Kabuyutan ini. Tidak, jawab Ki Buyut. Aku tidak sependapat. Biarlah Banjar Kabuyutan kita tetap Banjar yang lama, yang sudah cukup luas dan cukup baik. Sedangkan rumah hantu itu akan menjadi Banjar Padukuhan. Biarlah orang-orang padukuhan memeliharanya dan jika mampu mengembangkannya lagi. Apa salahnya? Juga kemungkinan-kemungkinan yang lain yang dapat diterapkan pada Banjar Padukuhan itu. Namun bebahu yang seorang lagi tiba-tiba berkata, seandainya kita berpegang kepada pendapat Ki Buyut bahwa tidak sepantasnya Banjar Kabuyutan tidak berada di Kabuyutan induk, lalu bagaimana dengan uang hasil penjualan pusaka-pusaka atas dasar penawaran tertinggi itu? Hasilnya adalah hak padukuhan, jawab Ki Buyut. Kita dapat berpikir lain, jawab bebahu itu. Kita memang tidak akan mungkin memindahkan rumah dan halaman rumah hantu itu kemari. Tetapi uang sebagai hasil penjualan isi dari rumah itu akan dapat kita anggap milik Kabuyutan. Dengan demikian maka rencana penggunaannya pun akan ditentukan oleh Kabuyutan. Bukan padukuhan. Dengan demikian nampaknya sudah menjadi adil. Bentuk kewadagan rumah itu akan tetap berada di padukuhan, tetapi uang hasil penjualan pusaka-pusaka atas dasar penawaran tertinggi itu akan menjadi milik Kabuyutan. Ki Buyut termangu-mangu sejenak. Nampak kebimbangan mulai membayang di wajahnya. Namun kemudian ia berkata, biarlah semuanya diatur oleh padukuhan itu sendiri. Itu tidak adil, desis bebahu yang lain. Padukuhan itu merupakan bagian dari Kabuyutan. Kabuyutan memiliki kewenangan lebih tinggi dari padukuhan. Kabuyutan dapat mengatur segala sesuatu yang ada di dalam Kabuyutan, termasuk yang berada di padukuhan-padukuhan. Ki Buyut tidak segera menjawab. Ia memang menjadi bimbang. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti pun berkata, Ki Buyut, mohon maaf jika aku ikut memberikan sedikit penjelasan. Rumah dan beberapa buah pusaka itu adalah sebuah pemberian. Seseorang memberikan haknya kepada padukuhannya. Karena itu, maka kita pun harus menghormati orang mempunyai hak itu. Bukankah nenek tua itu mempunyai hak untuk memberikan kepada siapa saja sesuai dengan kehendaknya? Tetapi ia adalah penghuni Kabuyutan ini, jawab bebahu itu. Bagaimana sikap Kisanak jika rumah dan benda-benda berharga itu diberikan kepada seseorang? Apalagi jika seseorang itu penghuni Kabuyutan ini? Apakah Kabuyutan juga berhak mengambilnya dengan alasan seperti yang Kisanak katakan? Bertanya Mahisa Murti. Kau memang bodoh anak muda, bentak bebahu itu. Kau tidak dapat membedakan antara pribadi dan sekelompok orang yang menyusun diri dalam satu himpunan. Dalam hal ini penghuni padukuhan. Ya. Sekelompok orang itu telah mendapat limpahan hak dari nenek itu. Dan sudah barang tentu nenek tua itu tidak akan rela jika hak yang dilimpahkan itu harus dipindahkan meskipun kepada satu lingkungan masyarakat yang lebih besar, berkata Mahisa Murti. Belum tentu, jawab bebahu itu. Itu masih harus dibuktikan. Tetapi aku yakin bahwa nenek tua itu tentu akan menjadi lebih berbangga hati jika rumahnya menjadi Banjar Kabuyutan serta uang yang disumbangkan dapat dipergunakan dengan kebijaksanaan Kabuyutan. Kami tidak yakin, sahut Mahisa Pukat. Jika kalian berkeras, sebaiknya kalian berbicara langsung dengan nenek itu. Dengan menghormati haknya, maka kalian tidak dapat merubah sikapnya dengan paksa. Kau jangan membual, bentak bebahu itu. Sebaiknya kalian tidak ikut dalam pembicaraan ini. Kalian belum tahu apa-apa. Barangkali kalian baru pantas untuk berada di gardu meronda bersama kawan-kawan sebayamu. Namun yang menjawab adalah Ki Bekel. Aku membawa mereka berdua. Mereka berdua adalah penasehat-penasehatku yang paling aku percaya.
Kau bermimpi Ki Bekel, geram salah seorang di antara para bebahu itu. Atau barangkali karena penasihat-penasihatmu adalah anak-anak ingusan, maka kau tidak lagi dapat membedakan yang mana yang baik bagi kabuyutan dan yang mana yang tidak. Tetapi para bebahu itu terkejut ketika Ki Buyut berkata, "Baiklah. Aku ambil semuanya itu bagi kabuyutan. Namun kemudian aku serahkan penggunaannya kepada padukuhan itu." Para bebahu itu hampir bersamaan menjawab, "Itu tidak adil." Namun Ki Bekel pun berkata, "Aku berkeberatan Ki Buyut. Jika demikian, maka kami hanya sekedar merawat dan mempergunakannya, sementara haknya ada di kabuyutan." "Itu adalah yang paling baik yang dapat aku lakukan sekarang ini," berkata Ki Buyut. "Ki Buyut," berkata Ki Bekel, "aku mohon Ki Buyut menghormati hak orang lain itu. Sebaiknya Ki Buyut berbicara dengan nenek pemilik rumah itu." Ki Buyut mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah. Aku akan berbicara dengan nenek tua itu." "Tidak ada gunanya Ki Buyut," berkata salah seorang bebahu itu. Nenek tua itu tentu sudah ditakut-takuti lebih dahulu oleh Ki Bekel dan anak-anak muda yang disebutnya sebagai penasehatnya itu. "Jika demikian, maka pembicaraan ini tentu tidak akan selesai," berkata Ki Buyut. "Karena itu, aku akan bertemu dengan nenek itu. Aku akan tahu, apakah ia telah ditakut-takuti atau tidak." "Ki Buyut telah terjebak," desis salah seorang yang lain. Tetapi Ki Buyut berkata, "Besok aku akan datang ke rumah nenek tua itu. Menjelang tengah hari, aku harap Ki Bekel sudah berada di rumah itu." Ki Bekel mengangguk kecil sambil menjawab, "Baik Ki Buyut. Besok sebelum tengah hari aku sudah berada di rumah nenek tua itu." Demikianlah, maka Ki Bekel dan orang-orang yang menyertainya itu pun telah mohon diri. Dengan nada rendah Ki Bekel berkata, "Tetapi sementara itu Ki Buyut, kami tetap mohon perlindungan sejak malam ini, apapun keputusan Ki Buyut kemudian." "Baik," jawab Ki Buyut. "Aku tetap pada janjiku. Aku akan mengirim pengawal untuk ikut mengawal kekayaan yang besar itu. Malam nanti mereka akan berada di rumah nenek tua itu." Ki Bekel dan beberapa orang yang menyertainya pun telah meninggalkan rumah Ki Buyut. Dengan gelisah Ki Bekel berkata kepada orang-orang yang menyertainya, "Ki Buyut memang kurang tegas pada satu sikap. Ia sudah dipengaruhi oleh orang lain. Kemudian menjadi ragu-ragu atas sikap yang diambilnya sebelumnya. Tetapi ia tidak begitu saja menerima pendapat para bebahu itu," berkata Mahisa Murti. "Sikapnya kali ini memang agak baik meskipun terguncang juga. Kita akan melihat esok. Apakah Ki Buyut masih seperti Ki Buyut yang sekarang, atau sudah berubah lagi," berkata Ki Bekel. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Sikap Ki Buyut itu juga berarti keberangkatan mereka akan tertunda lagi meskipun hanya 1 hari. Dari rumah Ki Buyut Ki Bekel ternyata langsung pergi ke rumah nenek itu. Dengan hati yang berdebar-debar ia menceritakan sikap Ki Buyut dan beberapa orang bebahu kabuyutan terhadap rumah dan barang-barang peninggalan suami nenek tua itu. "Tetapi," berkata nenek tua itu, "aku tidak memberikannya kepada orang lain. Aku memberikannya kepada sanak kadang di padukuhan ini. Tetangga-tetangga yang baik, yang selama ini aku anggap orang asing yang selalu memusuhiku. Justru karena itu maka aku menyerahkan segalanya kepada padukuhan ini. Katakan besok kepada Ki Buyut," berkata Ki Bekel. Tetapi para bebahu itu tentu tidak percaya. Mereka mengira bahwa aku akan memerintahkan orang-orangku untuk menakuti-nakuti nenek. Karena itu, terserahlah kepada nenek untuk meyakinkan Ki Buyut bahwa segala sesuatunya memang atas kehendak nenek sendiri. Nenek itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku kira segala sesuatunya akan berjalan rancak. Namun ternyata beberapa kesulitan telah aku alami. Semula orang yang mengaku pewaris kekayaan yang tertinggal dari suamiku yang telah meninggal. Kemudian gegeduk dari Bukit Palang. Sekarang, justru Ki Buyut sendiri." "Sudahlah Nek," berkata Mahisa Murti. "Jika nenek bersikap wajar sebagaimana yang sebenarnya, maka agaknya Ki Buyut akan mengetahui bahwa nenek tidak berpura-pura, atau di bawah ancaman siapapun." Nenek itu mengangguk-angguk. Tetapi katanya, "Aku tidak terbiasa berhadapan dengan siapapun. Karena itu, aku akan dapat menjadi gemetar jika aku harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Ki Buyut." Nenek harus tetap tenang.
Kami akan mendampingi nenek, berkata Mahisa Murti. Nenek itu memandang Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berganti-ganti. Lalu katanya dengan nada rendah. Dalam keadaan seperti ini, kalian memang tidak boleh pergi. Kami telah memutuskan untuk menunda keberangkatan kami, Nek, sahut Mahisa Pukat. Nenek itu menjadi sedikit tenang. Namun bagaimanapun juga ia merasa gelisah jika harus berhadapan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Ki Buyut dan beberapa orang bebahu. Tetapi Ki Bekel yang kemudian minta diri masih juga berkata, kita akan bersikap sejujur-jujurnya, Nek. Tidak ada niat di hati kita untuk berbuat curang. Apalagi nenek. Bukankah semuanya itu milik nenek? Nenek tua itu mengangguk-angguk. Sebenarnya ia tidak ingin terlibat ke dalam kesulitan seperti itu. Tetapi ia memang tidak akan dapat mengelak. Karena itu, yang terbaik dilakukan adalah berbuat sejujur-jujurnya. Nenek itu sudah bertekad untuk menceritakan apa yang telah terjadi atas dirinya dari awal sampai akhir. Ketika lampu-lampu telah menyala, maka 4 orang pengawal memang sudah berada di rumah nenek tua itu. Mahisa Ampinglah yang kemudian menghidangkan suguhan bagi mereka. Sementara Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah duduk menemui para pengawal kabuyutan itu. Menarik sekali, berkata salah seorang di antara para pengawal itu. Apa yang menarik? Bertanya Mahisa Murti. Rumah ini. Rumah yang akan menjadi banjar yang besar dan bagus. Bahkan terlalu bagus, jawab pengawal itu. Mahisa Murti mengangguk kecil. Katanya. Ya. Memang terlalu bagus. Kenapa tidak diserahkan saja kepada Ki Buyut yang akan mampu memelihara dan merawatnya? Bertanya pengawal itu. Tidak, jawab Mahisa Murti. Isi padukuhan ini akan dapat merawatnya dengan baik. Jika demikian, kenapa padukuhan ini harus minta pengawalan dan perlindungan Ki Buyut? Bertanya pengawal yang lain. Bukankah itu wajar sekali? Mahisa Pukatlah yang menyahut. Jika tidak kepada Ki Buyut, kepada siapa kita minta perlindungan? Tetapi bukankah banjar ini berlebihan bagi sebuah padukuhan? Berkata pengawal yang lain. Mahisa Pukat menggeleng sambil tersenyum. Tentu tidak. Banjar ini akan merupakan wadah dari segala kegiatan padukuhan ini. Para pengawal itu termangu-mangu sejenak. Mereka kemudian melihat beberapa orang anak muda yang berdatangan. Selain anak muda yang memang mendapat giliran meronda, maka beberapa orang kawannya telah ikut pula untuk sekedar duduk-duduk dan berbincang di regol halaman rumah yang disiapkan untuk menjadi banjar padukuhan itu. Anak-anak muda padukuhan itu merasa ikut bertanggung jawab atas banjar mereka yang baru ini, berkata Mahisa Murti. Pengawal yang nampaknya pemimpin di antara keempat orang itu berkata, mereka ternyata memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Tetapi tanggung jawab saja tidak cukup untuk memelihara sebuah bangunan yang baik seperti ini. Maksud kisana, bertanya Mahisa Murti. Mereka harus mampu menjaga dan melindungi miliknya, jawab pengawal itu. Mereka akan menjaga dan melindungi milik mereka, jawab Mahisa Murti pula. Mereka tidak akan mampu. Ternyata mereka memerlukan kami, berkata pengawal itu. Bukankah aku telah mengatakannya, adalah wajar sekali jika kami mohon perlindungan kepada Ki Buyut, jawab Mahisa Murti. Tetapi itu hanyalah basa-basi saja. Maksudmu, bertanya orang itu. Aku memang orang baru di sini. Tetapi aku mengetahui banyak tentang mereka, jawab Mahisa Murti. Kau jangan membual. Aku lahir di kabuyutan ini. Karena itu, aku mengenal sebagian dari mereka. Terutama anak-anak muda yang memang lahir di sini, jawab pengawal itu. Jika demikian, marilah kita duduk-duduk bersama mereka, ajak Mahisa Murti. Nanti dulu, sahut pengawal itu. Aku ingin penjelasanmu, bahwa permintaan perlindungan kepada Ki Buyut itu hanya basa-basi. Mahisa Murti tersenyum. Katanya, kami memiliki kemampuan cukup untuk melindunginya. Ki Bekel telah melaporkan, bahwa kami telah mengembalikan gegeduk dari Bukit Palang. Pengawal itu tertawa. Katanya, satu permainan yang tentu mengasyikkan. Gegeduk Gunung Palang adalah sekelompok orang-orang yang kehilangan akal dan menganggap dirinya memiliki kemampuan yang tinggi. Jika benar gegeduk itu datang lagi, maka untuk melawan 10 orang kami tidak perlu mengerahkan orang sepadukuhan. Tetapi kami berempat akan dapat mengusir mereka.
Tetapi kami memiliki kepercayaan kepada diri sendiri, jawab Mahisa Murti. Sekali lagi aku peringatkan, kau jangan membual, geram pengawal itu. Aku dapat menjadi muak mendengarnya. Ah, desis Mahisa Murti. Kau menjadi cepat marah. Bukankah kita ingin melihat satu kenyataan? Kau membuat telingaku merah. Tunjukkanlah kepadaku, anak muda yang manakah yang kau sebut mampu melindungi Banjar ini dari kemungkinan buruk sebagaimana dapat dilakukan oleh para pengawal, berkata pengawal itu. Mahisa Murti tertawa. Namun seorang di antara para pengawal itu membentak. Kau sangat memuakkan. Apakah kau merasa dirimu memiliki kemampuan itu? Jika memang demikian katakanlah bahwa kau ingin menjajaki kemampuan kami. Terbalik Kisanak, berkata Mahisa Murti. Bukan kami yang akan menjajaki kemampuan kalian. Bagus, sahut pengawal yang bertubuh tinggi tegap. Apapun namanya bukan soal bagi kami. Yang penting kalian dapat membuktikan kata-kata kalian. Baiklah. Aku tidak ingin mengganggu anak-anak muda itu, berkata Mahisa Murti. Karena itu, biar aku sajalah yang mewakili mereka. Marilah, kita pergi ke kebun belakang, agar tidak meresahkan anak-anak muda itu, sehingga mereka melakukan tindakan yang kurang terpuji. Para pengawal itu tidak menunggu lagi. Kemarahan telah mencengkam jantung mereka. Anak muda itu telah merendahkan kemampuan para pengawal yang sudah terlatih secara khusus untuk menjadi pengawal Kademangan. Beberapa saat kemudian, para pengawal itu telah berada di kebun belakang bersama Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu. Sementara Wantilan dan Mahisa Amping diminta untuk tetap berada di ruang dalam menemani nenek tua yang selalu merasa gelisah karena Ki Buyut akan menemuinya besok. Nah, berkata salah seorang pengawal. Siapa di antara kalian yang akan menunjukkan kemampuan kalian, sehingga berani menganggap bahwa perlindungan dari Ki Buyut hanya sekedar basa-basi? Tunjuklah salah seorang di antara kami, berkata Mahisa Murti. Karena kemampuan kami tidak jauh berbeda. Pengawal yang bertubuh tinggi tegap maju selangkah sambil menunjuk kepada Mahisa Murti. Kau sajalah yang terlalu banyak bicara. Kau pulalah yang telah menghina kami. Bukan maksud kami menghina, jawab Mahisa Murti. Cukup. Kita tidak akan membuang-buang waktu. Rasa-rasanya menjajaki kemampuan merupakan sambilan yang menarik daripada sekedar untuk berjaga-jaga di sini, geram anak muda yang bertubuh tinggi tegap itu. Mahisa Murti pun tersenyum. Agaknya anak muda itu terlalu yakin akan dirinya. Di antara anak-anak muda Kabuyutan, ia memang dianggap anak muda yang terbaik, bahkan di antara para pengawal ia termasuk disegani sebagaimana anak muda yang menjadi pemimpin di antara mereka berempat. Tetapi Mahisa Murti sudah siap untuk menghentikan kesombongannya. Anak muda yang dianggap pengawal yang baik itu, agaknya belum banyak mengenal dunia kanuragan di luar Kabuyutan itu. Meskipun Mahisa Murti sama sekali tidak merendahkannya, tetapi Mahisa Murti mampu menilai sikap, tingkah laku dan tata gerak anak muda itu, sehingga menurut penilaian Mahisa Murti, tataran kemampuannya masih berada di bawah kedua orang anak muda adik bebahu padukuhan itu, yang telah diserahi oleh Mahisa Murti untuk menuntun anak-anak muda padukuhan itu. Bersiaplah, berkata pengawal yang bertubuh tinggi tegap itu. Lalu, tetapi jangan salahkan aku jika aku sedikit lepas kendali. Agaknya memang sulit untuk terlalu berhati-hati sehingga aku akan dapat meyakinkanmu bahwa kau terlalu sombong tanpa menyakitimu. Mahisa Murti masih saja tersenyum. Sinar oncor di kejauhan masih juga menggapai wajahnya meskipun lemah. Namun dalam kemerahan bayangan oncor itu, masih nampak senyum di bibir Mahisa Murti. Senyum itu memang terasa menyakitkan hati. Karena itu, maka pengawal itu pun mulai bergerak selangkah maju. Mahisa Murti memang melangkah surut. Sementara pengawal itu berdesis. Jangan takut. Aku tidak akan membunuhmu, meskipun sedikit menyakitimu. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak bergeser lagi ketika lawannya mendekat. Tetapi ia menunggu serangan yang bakal datang. Ia ingin menunjukkan tataran kemampuan lawannya yang sebenarnya dalam olah kanuragan. Karena itu, maka ketika lawannya itu meloncat sambil menjulurkan tangannya, Mahisa Murti sama sekali tidak menghindar. Ia menahan serangan itu dengan telapak tangannya. Pengawal itu menjadi sangat terkejut. Ia memang belum mengerahkan segenap kekuatannya, karena maksudnya ia baru sekedar memancing perlawanan Mahisa Murti.
Namun ternyata tangannya itu bagaikan membentur sebatang pokok kayu. Tetapi pengawal itu segera menyembunyikan keheranannya. Bahkan tangannya yang terasa sakit. Dengan mengerahkan kekuatan yang lebih besar, maka pengawal itu ingin segera membuktikan bahwa ia jauh lebih baik dari Mahisa Murti yang dianggapnya terlalu sombong itu. Dengan cepat pengawal itu meloncat dan langsung menyerang dada Mahisa Murti dengan kakinya. Sekali lagi Mahisa Murti menunggu. Ia tidak menghindar. Tetapi ia melindungi dadanya dengan menyilangkan kedua tangannya. Dan sekali lagi serangan itu bagaikan membentur pokok sebatang pohon raksasa yang sama sekali tidak terguncang oleh serangannya. Benturan yang terjadi justru telah mendorongnya beberapa langkah surut. Hampir saja pengawal itu kehilangan keseimbangannya. Kemarahan pengawal itu pun telah memuncak sampai ke ubun-ubun. Ia tidak mau kehilangan kewibawaannya sebagai seorang pengawal. Apalagi lawannya itu pun masih belum lebih tua daripadanya. Dengan demikian, maka pengawal itu benar-benar telah mengerahkan segenap kemampuannya. Ia ingin melemparkan anak muda yang dinilainya sangat sombong, tanpa berusaha menghindar, justru membentur serangannya. Anak muda itu telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Dengan sepenuh tenaga ia meloncat sambil menjulurkan tangannya menyerang ke arah kening. Mahisa Murti ternyata juga berniat untuk segera mengakhiri pertempuran, agar anak muda itu menyadari sampai di mana tataran kemampuannya. Sehingga karena itu, ketika tangan anak muda itu terayun, Mahisa Murti merendahkan kepalanya sehingga ayunan serangan yang deras itu tidak menyentuhnya. Namun demikian tangan itu lewat, maka dengan cepat, Mahisa Murti telah menangkap pada pergelangan tangannya. Yang dilakukan Mahisa Murti kemudian adalah di luar kuasa pengawal itu untuk mencegah. Tangan itu tiba-tiba saja telah terpilin di punggungnya. Ketika Mahisa Murti menekan tangan itu, serta pundak kirinya, maka pengawal itu menyeringai menahan sakit. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Katanya dengan nada rendah. Nah, apakah penjajagan ini sudah selesai? Gila kau. Kau curang, geram anak muda itu. Kenapa aku curang? Bertanya Mahisa Murti. Apakah ada yang tidak sewajarnya yang aku lakukan? Kau memanfaatkan satu kebetulan, berkata pengawal itu. Apa yang kebetulan menurut pendapatmu? Bertanya Mahisa Murti. Persetan. Lepaskan, kita akan mulai lagi. Kau tidak akan dapat mencurangiku lagi, geram pengawal itu pula. Mahisa Murti termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian berkata. Baiklah. Kita akan mulai dari permulaan lagi. Mahisa Murti telah melepaskan tangan pengawal itu. Selangkah Mahisa Murti mundur. Sementara itu, pengawal itu pun telah mengibaskan tangannya yang terasa agak sakit. Nah, silahkan, berkata Mahisa Murti. Kita akan mulai sejak permulaan. Bagus, geram pengawal itu sambil sekali lagi mengibaskan tangannya yang dipilin oleh Mahisa Murti. Kemudian katanya. Bersiaplah. Kau akan tahu siapakah yang kau hadapi. Mahisa Murti tidak menjawab. Ia pun segera bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan. Bahkan Mahisa Murti pun sempat menduga bahwa pengawal itu masih mempunyai ilmu yang belum sempat dipergunakan. Mungkin pengawal itu terlalu merendahkannya, sehingga tiba-tiba saja ia terkejut menghadapi satu kenyataan. Tetapi Mahisa Murti tidak melihat bahwa pengawal itu memusatkan nalar budinya untuk menghimpun kemampuannya dalam ungkapan ilmu. Meskipun demikian Mahisa Murti masih tetap berhati-hati menghadapi pengawal itu. Sejenak kemudian, maka pengawal itu telah mulai menyerangnya lagi. Satu sambaran kaki yang cepat dan keras. Namun benar-benar hanya tenaga wantahnya. Mahisa Murti ternyata mulai digelitik lagi oleh keinginannya untuk dengan cepat menundukkan pengawal itu. Karena itu, maka demikian kaki itu terjulur, Mahisa Murti dengan cepat telah bergeser. Dengan cepat pula ia telah menangkap kaki itu dan mengangkatnya. Dengan satu gerakan yang sederhana kakinya Mahisa Murti menyentuh kaki yang lain dari pengawal itu. Demikian ia melepaskan tangannya, maka pengawal itu telah jatuh terbanting di tanah. Namun pengawal itu tidak membiarkan dirinya terbaring. Dengan cepat ia meloncat bangkit dan berdiri tegak. Namun Mahisa Murti bergerak lebih cepat lagi. Sebelum pengawal itu menyadari keadaannya, maka kedua tangan Mahisa Murti telah membelit di bawah kedua lengannya dan kemudian menelungkup di belakang tengkuknya. Kepala pengawal itu tertunduk.
Tangan di tengkuknya itu menekan keras, sementara kedua tangan pengawal itu seakan-akan telah terangkat. Pengawal itu sama sekali tidak mampu lagi berbuat sesuatu. Sementara tangan Mahisa Murti menekan tengkuknya, Mahisa Murti itu pun bertanya. Bagaimana menurut pendapatmu? Apakah juga satu kebetulan, atau kecurangan atau apa? Pengawal itu menggeram. Tetapi Mahisa Murti yang sudah jemu bermain-main itu berkata. Katakan, apakah kita akan mulai lagi dari permulaan? Pengawal itu tidak menjawab. Tetapi ketika Mahisa Murti menekan tengkuknya lebih keras, maka pengawal itu telah mengaduh tertahan. Semula Mahisa Murti ingin memaksa pengawal itu mengakui kekalahannya. Tetapi niatnya diurungkan. Demikian pengawal itu mengadu, maka Mahisa Murti pun segera melepaskannya. Pengawal itu hampir jatuh terjerembab. Tetapi ia tidak dapat ingkar lagi dari kenyataan, bahwa ia telah ternyata tidak berdaya sama sekali di hadapan anak muda padukuhan itu. 2 kali ia mencoba melawannya. Namun 2 kali pula ia dikuasainya. Begitu cepatnya dan sama sekali tidak sempat melakukan perlawanan yang berarti. Namun kawannya telah menggeram. Orang yang dianggap memimpin ketiga kawannya yang lain itu pun kemudian melangkah maju sambil berkata, Aku tidak mengerti apa yang telah terjadi. Tidak lebih dari permainan sihir yang memuakkan. Nah, sekarang aku yang akan mencoba kemampuan sihirmu itu. Tetapi Mahisa Murti menjawab, Jangan aku. Pilihlah saudaraku yang lain. Kami memiliki kemampuan yang tidak jauh berbeda. Untuk menilai kemampuan kami, maka kalian harus melakukan penjajagan dari lebih seorang saja. Pengawal itu menggeram. Namun Mahisa Pukat telah melangkah maju sambil berkata, Aku menawarkan diri. Aku juga dapat menyihirmu sehingga kau harus menyerah kepadaku sebagaimana kawanmu itu. Tutup mulutmu, geram pengawal itu. Kau tidak akan mampu mengalahkan aku dengan sihirmu. Mahisa Pukat tertawa. Katanya, persoalannya bukan permainan sihir. Tetapi siapakah di antara kita yang memiliki kemampuan lebih tinggi? Bukankah sejak semula kau ingin menjajaki kami, karena kami terlanjur mengatakan bahwa permohonan kami perlindungan kepada Ki Buyut hanya basa-basi? Cukup, geram pengawal itu. Bersiaplah. Aku akan mulai. Tunggu, berkata Mahisa Pukat. Agar salah seorang di antara kita tidak dituduh curang, sihir atau kebetulan atau alasan lain, kita akan mulai setelah hitungan ketiga. Biarlah salah seorang kawanmu menghitungnya. Pengawal itu termangu-mangu. Namun ia pun kemudian berkata kepada seorang kawannya. Hitung sampai 3. Kawannya itu memang menjadi ragu-ragu. Namun kemudian ia pun mulai menghitung. 1, 2, 3. Pengawal itu segera bergeser. Ia telah siap untuk meloncat menyerang. Serangan yang dianggapnya langsung melumpuhkan perlawanannya. Namun dengan tidak disangka-sangka, Mahisa Pukat telah meloncat begitu cepatnya. Tangannya yang terbuka telah mendorong dada pengawal itu dengan kuat, sehingga ia pun telah jatuh terlentang. Serangan itu memang tidak menyakitinya. Tetapi mengejutkannya. Karena itu, dengan serta-merta ia telah meloncat bangkit. Tetapi demikian ia tegak, maka serangan Mahisa Pukat telah datang lagi. Dorongan yang kuat dari samping pada pundaknya, sehingga pengawal itu pun telah terhuyung-huyung. Beberapa saat ia mencoba bertahan. Tetapi akhirnya ia terjatuh juga. Pengawal itu menggeram. Ia tidak ingin hal itu terulang lagi. Karena itu, maka ia tidak dengan serta-merta meloncat bangkit, tetapi ia menunggu beberapa saat. Kemarahan pengawal itu menyala sampai ke ujung rambutnya ketika ia melihat Mahisa Pukat berdiri di dekatnya, sehingga tumitnya hampir saja menginjak hidungnya. Namun hal itu dianggapnya sebagai satu kesempatan. Dengan sekuat tenaganya pengawal itu telah berusaha menyapu kaki Mahisa Pukat. Sambil bergeser agar ia mendapat kesempatan yang baik, maka kakinya telah menghantam ke arah kaki Mahisa Pukat. Jika pengawal itu berhasil, maka Mahisa Pukatlah yang akan terjatuh, sementara ia akan dapat lebih dahulu meloncat bangkit dan mempergunakan setiap kesempatan untuk menjatuhkan lawannya itu. Tetapi pengawal itu terkejut bukan buatan. Sapuan kakinya sama sekali tidak menyentuh apapun juga. Ternyata dengan gerak yang sederhana Mahisa Pukat berhasil menghindari sapuan kaki pengawal itu. Dengan meloncat kecil, maka sapuan kaki itu lewat di bawah telapak kakinya tanpa menyentuhnya.
Bahkan tiba-tiba saja Mahisa Pukat justru telah menekan kakinya dengan telapak kakinya pula. Pengawal itu ternyata mengalami kesulitan untuk melepaskan tekanan kaki Mahisa Pukat. Ketika ia mencoba mengungkitnya, maka justru kakinya menjadi semakin sakit. Nah, berkata Mahisa Pukat, apakah kita akan mulai lagi dari permulaan? Kebetulan atau sihir atau apa lagi? Pengawal itu menggeram. Namun ia memang sudah tidak dapat berbuat sesuatu. Jika Mahisa Pukat menghendaki, maka kedua tangannya akan dapat menyerangnya. Tetapi Mahisa Pukat tidak melakukannya. Ia hanya bertanya saja kepada pengawal itu, apakah yang dikehendaki. Untuk beberapa saat pengawal itu tidak menjawab. Tetapi tekanan telapak kaki Mahisa Pukat menjadi semakin keras sehingga pengawal itu harus mengaduh. Namun akhirnya Mahisa Pukat tidak menunggu pengawal itu menjawab. Ia pun kemudian telah melepaskan kaki itu dan bergeser menjauh. Pengawal itu pun kemudian telah tertatih-tatih berdiri. Namun Mahisa Pukat tidak bertanya lagi. Ia tahu bahwa pengawal itu tentu akan berusaha untuk tetap mempertahankan harga dirinya. Namun Mahisa Murti lah yang kemudian bertanya. Apakah masih ada permainan lagi? Masih ada seorang di sini yang belum mendapat kesempatan. Bahkan jika perlu, aku akan mengundang seorang lagi, sehingga semuanya akan mendapat kesempatan. Untuk beberapa saat para pengawal itu termangu-mangu. Mahisa Semu telah bersiap-siap jika saja ia mendapat tantangan. Meskipun ia tidak akan dapat dengan mudah mengalahkan pengawal-pengawal itu sebagaimana dilakukan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, namun ia pun merasa bahwa ia akan dapat menang atas pengawal-pengawal itu dengan cepat. Tetapi setelah sempat merenung sejenak, pemimpin pengawal itu berkata, "Tidak. Permainan ini sudah selesai." "Baiklah," berkata Mahisa Murti. "Jika demikian, kita dapat duduk di serambi. Kita memang tidak perlu tergesa-gesa bergabung dengan anak-anak muda yang bertugas meronda itu." Para pengawal itu tidak menjawab. Mereka pun kemudian telah pergi ke serambi. Sementara Mahisa Pukat minta Mahisa Amping untuk menghidangkan minuman bagi mereka. Sambil minum minuman hangat, maka Mahisa Murti sempat bertanya, "Apakah kalian mengerti maksud kami? Bahwa permohonan kami kepada Ki Buyut itu sekedar basa-basi?" Para pengawal itu mengangguk-angguk. Sementara Mahisa Pukat berkata, "Jika ada di antara para bebahu dan berhasil mempengaruhi Ki Buyut untuk menjadikan rumah ini milik Kabuyutan, kau akan dapat membayangkan akibatnya. Kita tidak akan bersedia menyerahkannya, sementara keputusan Ki Buyut harus dilaksanakan. Kau tentu akan dapat mengurai persoalan yang berkembang selanjutnya. Mungkin beberapa padukuhan di Kabuyutan ini dapat digerakkan bersama-sama untuk melaksanakan keputusan Ki Buyut dengan paksa, sementara anak-anak muda padukuhan ini mempertanyakannya. Jumlah kalian akan lebih banyak, tetapi kau akan dapat mengukur perbandingan kemampuan kalian dengan kami, anak-anak muda Kabuyutan yang kebetulan tinggal di padukuhan ini." "Kami dapat mengerti," jawab pemimpin di antara 4 orang pengawal itu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Jika demikian, sampaikan kepada Ki Buyut apa yang kalian ketahui untuk kepentingan ketenangan Kabuyutan ini sendiri, berkata Mahisa Pukat. Sementara itu, Ki Buyut dapat berbicara langsung dengan nenek yang menyerahkan rumah ini kepada Ki Bekel dari padukuhan ini. Para pengawal itu mengangguk-angguk. Ia melihat kesungguhan pada kata-kata kedua orang anak muda yang ternyata memiliki kemampuan yang tinggi itu. Meskipun para pengawal itu mengerti bahwa tidak banyak anak-anak muda padukuhan itu yang memiliki kemampuan seperti itu, namun nampaknya mereka akan benar-benar mempertahankan rumah itu bagi padukuhannya. Rumah yang memang terlalu bagus dan besar. Tetapi karena itu adalah sebuah pemberian, maka orang-orang padukuhan itu bertekad untuk tidak melepaskannya. Malam itu, para pengawal itu melihat bahwa anak-anak muda padukuhan itu telah berkumpul di rumah itu. Bukan hanya mereka yang mendapat giliran meronda. Tetapi mereka yang tidak sedang meronda pun telah ikut pula datang untuk berjaga-jaga. Meskipun bagi yang tidak bertugas, lewat tengah malam mereka telah terbaring tidur di pendapa. Tetapi kehadiran mereka telah ikut membantu agar mereka yang meronda tidak merasa kesepian berada di pendapa rumah yang besar itu. Para pengawal Kabuyutan pun telah berada pula di antara anak-anak muda padukuhan itu. Sebagian terbesar dari mereka memang sudah saling mengenal meskipun tidak begitu akrab. Menjelang fajar, maka para pengawal dari Kademangan itu telah minta diri.
Pemimpin di antara mereka telah berjanji kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat bahwa ia akan bertemu dengan Ki Buyut langsung dari tugas itu. Seperti yang dikatakan, maka keempat orang pengawal yang pertama kali mendapat tugas untuk melindungi padukuhan yang mendapat kesempatan untuk berkembang itu telah langsung menghadap Ki Buyut. Dengan jujur mereka menceritakan apa yang telah mereka alami. Karena itu, maka mereka pun sependapat dengan Ki Buyut, bahwa sebaiknya rumah dan apapun yang memang telah diberikan oleh nenek tua itu kepada padukuhan, biarlah menjadi hak padukuhan itu. Jika terjadi kekerasan, maka kabuyutan ini akan mengalami kesulitan, berkata pengawal itu. Kau tahu pasti, bertanya Ki Buyut. Ya Ki Buyut, jawab pemimpin dari para pengawal itu. Apapun akhir dari pertentangan yang apalagi dengan kekerasan itu tentu tidak akan menguntungkan kita semuanya. Karena itu, maka apa salahnya jika keinginan Ki Bekel itu dipenuhi? Kabuyutan tidak pernah dirugikan, karena yang diambil oleh padukuhan itu sejak semula memang bukan milik Kabuyutan. Ki Buyut mengangguk-angguk. Katanya, menjelang matahari naik, para bebahu akan datang untuk berbincang-bincang. Aku juga sudah berjanji untuk menemui perempuan tua itu. Dengan demikian aku akan mendapatkan satu keyakinan, apakah rumah dan pusaka-pusaka itu memang diserahkan atau diambil dengan paksa oleh Ki Bekel dan para bebahu padukuhan itu. Pemimpin pengawal itu pun kemudian telah menyahut. Aku juga sempat berbicara dengan nenek tua pemilik rumah itu, Ki Buyut. Nampaknya nenek itu memang menyerahkannya dengan ikhlas. Ia berbicara dengan lancar dan tidak dibuat-buat, bagaimana ia merasa menemukan kembali tetangga-tetangganya yang hilang. Bagaimana ia merasa hidup lagi dalam satu pergaulan sesamanya. Karena semula ia merasa menjadi orang asing di rumahnya sendiri, karena lingkungannya yang tidak dikenalnya sama sekali. Ki Buyut mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku akan mempertimbangkan pendapat kalian. Sebelum matahari terbit, maka para pengawal itu telah meninggalkan rumah Ki Buyut, kembali ke rumah masing-masing. Seperti yang dikatakan oleh Ki Buyut, maka ketika matahari mulai naik, para bebahu pun telah berdatangan di rumah Ki Buyut. Bukan hanya bebahu yang sehari sebelumnya sudah ikut berbincang dengan Ki Bekel yang mendapat limpahan sebuah rumah yang besar beserta beberapa buah pusaka yang berharga itu, karena bahannya memang logam yang berharga serta permata yang mahal. Ternyata bahwa pendapat para bebahu itu pun berbeda-beda. Ada yang berpendapat bahwa sebaiknya rumah itu dibiarkan saja menjadi kebanggaan padukuhan. Namun beberapa orang bebahu memang telah terpengaruh oleh pendapat beberapa orang kawan-kawannya yang berniat mengambil rumah itu. Tetapi ternyata Ki Buyut kemudian berkata, aku lebih condong untuk menyerahkan rumah dengan segala isinya kepada padukuhan itu jika perempuan tua pemilik rumah itu memang mengatakan demikian. Aku tidak ingin terjadi perpecahan di antara para penghuni padukuhan-padukuhan di Kabuyutan ini. Apalagi persoalannya adalah rumah dan benda-benda berharga. Seakan-akan orang-orang padukuhan ini sudah demikian miskinnya sehingga ketika ada seseorang yang akan meninggalkan harta miliknya semua orang berebut untuk mewarisi. Bukankah itu sangat memalukan? Jika didengar oleh kabuyutan lain, maka dalam pertemuan-pertemuan para buyut, aku akan menjadi bahan ejekan kawan-kawan buyut dan kabuyutan-kabuyutan lain. Namun seseorang di antara para bebahu itu berkata, Ki Buyut, sebaiknya Ki Buyut memperhatikan suara kami. Ki Buyut jangan mengambil sikap mati seperti itu. Kita berbicara agar kita mendapatkan keputusan yang paling baik. Aku akan mendengarkannya. Aku memang memerlukan pendapat-pendapat kalian. Tetapi keputusan terakhir ada di tanganku, jawab Ki Buyut. Beberapa orang bebahu memang sependapat dengan Ki Buyut. Tetapi bebahu yang menganggap bahwa sebuah padukuhan mutlak tunduk kepada kabuyutan tetap pula pendiriannya. Karena itu maka salah seorang dari mereka berkata, baiklah. Keputusan terakhir memang ada pada Ki Buyut. Tetapi kita akan mendengar keterangan perempuan tua itu. Aku akan menemuinya, berkata Ki Buyut. Ki Buyut akan pergi ke rumahnya, bertanya bebahu itu. Ya. Aku sudah berjanji dengan Ki Bekel, jawab Ki Buyut. Kenapa Ki Buyut harus pergi ke rumahnya? Kenapa Ki Buyut tidak memerintahkan saja kepada Ki Bekel untuk membawa perempuan tua itu kemari, bertanya bebahu itu. Perempuan itu sudah terlalu tua, jawab Ki Buyut. Biarlah aku yang lebih muda datang kepadanya, meskipun aku pun sudah terhitung tua.
Tetapi Ki Buyut berhak memanggil siapa saja yang Ki Buyut perlukan dari penghuni kabuyutan ini, jawab bebahu itu. Aku memang berhak memanggil. Setiap orang yang tinggal di kabuyutan ini harus memenuhi panggilanku. Tetapi kali ini aku memang tidak memanggilnya, sehingga perempuan tua itu tidak berkewajiban untuk datang menghadapku, jawab Ki Buyut. Untuk menjaga kewibawaan Ki Buyut, sebaiknya Ki Buyut memanggilnya, berkata bebahu itu. Tetapi aku harus menunjukkan sikap hormatku kepada orang tua. Apalagi orang tua yang sudah berbaik hati memberikan rumahnya dan segala milik yang masih ada padanya, karena kekayaannya yang lain yang tidak terhitung banyaknya, termasuk anak-anaknya sudah ditelan oleh ilmu hitamnya, berkata Ki Buyut. Bebahu itu tidak dapat mengatasinya lagi. Namun ia masih minta kepada Ki Buyut. Ki Buyut, aku mohon agar aku diperkenankan ikut bersama Ki Buyut. Aku ingin tahu, apakah nenek tua itu tidak ditakut-takuti oleh Ki Bekel. Ki Bekel termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, baik. Siapa yang ingin ikut aku, ikutlah. Beberapa orang bebahu memang menyatakan untuk ikut serta. Tetapi ada di antara mereka yang bersikap sebagaimana sikap Ki Buyut. Sementara itu yang lain menginginkan agar apa yang diserahkan oleh nenek tua itu diambil oleh kabuyutan. Sebagaimana yang telah disepakati, maka menjelang tengah malam Ki Buyut telah pergi ke rumah nenek tua itu. Sedangkan Ki Bekel telah lebih dahulu datang bersama beberapa bebahu padukuhan. Ketika Ki Buyut datang, maka Ki Bekel telah mempersilahkannya untuk naik ke pendapa. Mahisa Amping ternyata masih sempat menghidangkan minuman bagi para tamu dengan mangkuk yang sengaja telah dibawa oleh seorang pembantu Ki Bekel, karena di rumah tua itu tidak tersedia mangkuk minuman cukup banyak. Ki Bekel, bertanya Ki Buyut kemudian. Aku datang untuk memenuhi kesepakatan kita kemarin. Aku akan bertemu dengan perempuan tua pemilik rumah ini. Aku ingin berbicara serba sedikit mengenai rumahnya ini. Baik Ki Buyut. Aku pun sudah memberitahukan kepada nenek tua itu, bahwa hari ini Ki Buyut akan menemuinya, berkata Ki Bekel. Dan kau tentu sudah mengancamnya pula, tiba-tiba saja bebahu kabuyutan yang menginginkan rumah itu menjadi milik kabuyutan memotong. Ki Bekel memandangi orang itu dengan sorot mata yang tajam. Dengan nada rendah ia berkata, Ki Buyut, apakah aku harus melayaninya? Tetapi Ki Buyut menjawab, aku ingin berbicara dengan perempuan itu. Baiklah, jawab Ki Bekel. Lalu katanya kepada Mahisa Murti yang hadir pula di pendapa itu. Tolong, panggil perempuan tua itu. Sejenak kemudian Mahisa Murti sudah menemui nenek tua itu di ruang tengah. Dengan nada rendah Mahisa Murti bertanya. Kau dengar pendapat salah seorang bebahu itu, Nek? Nenek tua itu mengangguk. Bebahu itu menuduh Ki Bekel telah mengancam nenek, sehingga jawaban nenek seolah-olah telah dipersiapkan lebih dahulu, berkata Mahisa Murti. Karena itu tolong Nek, bersikaplah wajar. Jangan gelisah. Kami ada di sini. Bahkan kami akan berada di pendapa. Jika terjadi sesuatu, kami tidak akan membiarkan nenek dalam kesulitan. Nenek tua itu mengangguk-angguk. Bukankah nenek mengerti maksudku? Bertanya Mahisa Murti. Nenek itu mengangguk-angguk pula. Demikianlah, sejenak kemudian nenek itu pun telah berada di pendapa menghadap Ki Buyut. Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Mahisa Semu, Wantilan dan Mahisa Amping telah berada pula di pendapa itu. Bahkan Mahisa Amping sempat duduk di sebelah nenek tua itu. Justru agak mendesaknya. Dengan ramah Ki Buyut pun telah menanyakan keselamatan nenek tua itu, yang ternyata sikap Ki Buyut itu dapat sedikit meredakan ketegangan jiwa perempuan tua itu. Bahkan Ki Buyut memang tidak langsung bertanya tentang niat perempuan tua itu menyerahkan rumahnya. Dengan demikian, maka perempuan itu tidak lagi merasa ragu-ragu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ki Buyut. Apalagi setiap kali Ki Buyut nampak tersenyum dan bahkan tertawa. Baru ketika Ki Buyut yakin bahwa perempuan tua itu telah menjadi lebih terbuka, pertanyaannya mulai mengarah pada persoalan yang sesungguhnya. Namun dengan cerdik Ki Buyut memancing jawaban nenek tua itu sehingga dapat meyakinkan dirinya. Beberapa orang bebahu yang ikut mendengarkan pembicaraan itu menjadi tegang. Mereka mengerti bahwa cara yang paling baik telah dilakukan oleh Ki Buyut. Jawaban-jawaban perempuan itu akan merupakan pernyataan yang sebenarnya dari niatnya sendiri, karena nenek tua itu tidak lagi dikekang oleh ketegangan jiwanya.
Ki Buyut sendiri tidak terkejut ketika ia mendengar jawaban-jawaban nenek tua itu. Juga jawaban atas pertanyaannya. Jadi, kepada siapa sebenarnya nenek ingin menyerahkan rumah nenek? Perempuan tua itu menarik nafas dalam-dalam. Sambil memandang Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, ia menjawab dengan jujur. Mulanya aku ingin memberikan warisanku kepada anak-anak muda itu. Mereka adalah anak-anak yang baik. Di saat aku sendiri dan merasa asing dari kehidupan ini, mereka datang kepadaku. Mengisi kekosongan hatiku dan dengan kehadirannya di dalam hidupku, maka aku merasa bahwa aku masih penghuni dunia ini. Dengan demikian, maka rumah dan isinya kelak akan menjadi milik anak-anak muda itu sepeninggal nenek, berkata Ki Buyut. Tidak. Anak-anak itu telah menghubungkan aku dengan dunia di sekitarku. Merekalah yang kemudian menuntun aku untuk menyerahkan rumah dan segala isinya kepada lingkunganku. Kepada satu keluarga yang sebenarnya merupakan keluarga besar di mana aku berada di dalamnya, jawab nenek tua itu. Siapakah yang kau maksudkan? Bertanya Ki Buyut. Kepada padukuhan ini. Sudah tentu aku tidak dapat menyerahkan kepada orang-orang yang lewat, orang-orang yang kemudian telah memasuki duniaku yang semula kosong sama sekali, seorang demi seorang. Karena itu, maka aku telah menyerahkannya kepada orang yang mampu mewakili seluruh keluarga padukuhan ini. Ki Bekel, berkata nenek tua itu. Ki Buyut mengangguk-angguk. Kemudian ia berpaling kepada para bebahu sambil berkata. Aku percaya kepada kata-katanya. Ia mengatakannya dengan jujur. Ya, jawab bebahu yang menginginkan rumah itu menjadi milik Kabuyutan, meskipun ada unsur pamrih pribadi. Katanya lebih lanjut. Namun sebaiknya Ki Buyut bertanya, apakah nenek itu tidak lebih berbangga jika rumah dan isinya menjadi milik Kabuyutan serta digunakan untuk kepentingan Kabuyutan meskipun letaknya di padukuhan ini, karena padukuhan ini juga merupakan bagian dari Kabuyutan. Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia pun kemudian berkata, Nek, kau sudah mendengar sendiri pertanyaan itu. Bagaimanakah jawabmu atas pertanyaan itu? Perempuan itu termangu-mangu sejenak. Ketegangan jiwanya mulai lagi mencengkamnya. Namun ia masih sempat menjawab. Ki Buyut. Aku sudah menyerahkannya kepada Ki Bekel. Segala sesuatunya terserah kepada Ki Bekel. Tetapi bagiku, aku merasa lebih akrab dengan padukuhan ini daripada dengan seluruh Kabuyutan. Baru saja aku sempat kembali memasuki pergaulan hidup wajar di padukuhan ini. Karena itu, maka sebaiknya aku tidak menyakiti hatinya. Jika aku mengambil kembali apa yang sudah aku serahkan. Apakah Ki Bekel sudah menakut-nakutimu, Nek? Mengancammu? Jangan takut bahwa kau akan mengalami kesulitan jika kau ambil lagi rumah ini dan kau serahkan kepada Ki Buyut yang mempunyai wewenang jauh lebih besar dari Ki Bekel, berkata bebahu itu. Nenek tua itu mulai menjadi bingung. Tetapi ia menjawab. Segala sesuatunya telah aku serahkan kepada Ki Bekel. Aku tidak memilikinya lagi. Tetapi bukankah rumah ini baru dianggap sah untuk diwarisi setelah nenek meninggal? Bertanya bebahu itu. Tidak. Aku sudah menyerahkannya. Sebenarnya aku sudah mati sejak beberapa tahun yang lalu. Aku sekarang sudah tidak memerlukan apa-apa lagi kecuali diakui kehadiranku di padukuhan ini, berkata nenek tua itu. Nah, semuanya sudah jelas, berkata Ki Buyut. Belum, jawab bebahu itu. Aku sudah mengatakan bahwa sebaiknya Ki Buyut memanggil nenek itu dan berbicara dengannya tanpa kehadiran Ki Bekel. Jadi, jika bukan Ki Bekel, kitakah yang akan menakut-nakutinya? Bertanya Ki Buyut. Bebahu itu terdiam. Tetapi agaknya masih ada sesuatu yang tersimpan di dalam hatinya. Ia masih tidak rela jika rumah itu akan menjadi banjar bagi sebuah padukuhan, sehingga banjar itu akan menjadi jauh lebih baik dari banjar Kabuyutan. Demikian pula hasil penjualan benda-benda berharga itu. Namun bebahu itu tidak dapat mengatasi keputusan yang sudah ditetapkan oleh Ki Buyut, bahwa nenek tua itu menyerahkan warisannya kepada Ki Bekel atas nama seluruh padukuhan. Bahkan hal itu merupakan rangkaian dari sikap anak-anak muda yang menurut nenek itu berbuat sangat baik kepadanya, justru saat ia masih dianggap orang asing. Karena itu, maka untuk sementara bebahu itu harus menerima satu kenyataan tentang sikap Ki Buyut. Demikianlah, maka sejenak kemudian, maka Ki Buyut itu pun telah minta diri. Ia sudah merasa menyelesaikan satu masalah yang rumit justru karena sikap beberapa orang pembantunya sendiri.
Ki Buyut sama sekali sudah tidak memikirkan bahwa hal itu masih akan berekor lagi. Tetapi dalam pada itu, Bebahu yang menganggap sikap Ki Buyut itu terlalu lemah, telah berusaha untuk mengambil jalannya sendiri. Sepeninggal Ki Buyut, maka Ki Bekel pun telah minta diri. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat juga sudah menyatakan bahwa mereka besok akan segera berangkat meninggalkan padukuhan itu. Bukankah sudah tidak ada masalah lagi Ki Bekel? Bertanya Mahisa Murti. Nampaknya semuanya sudah teratasi, berkata Ki Bekel. Tapi kita masih harus berhati-hati. Namun, maaf bahwa kami tidak akan dapat tinggal di padukuhan ini lebih lama lagi, berkata Mahisa Murti. Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya, apa boleh buat? Sebenarnya kami ingin menahan kalian untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Tetapi jika kalian harus melanjutkan perjalanan kalian, maka aku tidak akan dapat menahan kalian lebih lama lagi. Demikianlah maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah menyerahkan segala-galanya kepada Ki Bekel. Sehingga karena itu, maka bukan saja rumah itu yang akan selalu mendapat pengawasan anak-anak muda dan perlindungan oleh pengawal yang akan dikirim oleh Ki Buyut, tetapi juga rumah Ki Bekel selalu diawasi oleh para peronda. Bahkan Ki Bekel minta di setiap malam ada 2 atau 3 orang anak muda yang tidur di rumahnya. Setidak-tidaknya kita mendapat kesempatan untuk membunyikan kentongan, berkata Ki Bekel kepada anak-anak muda yang diminta untuk bergantian tidur di rumahnya. Hari itu Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Mahisa Semu, Wantilan dan Mahisa Amping telah berbenah diri. Besok mereka akan berangkat pagi-pagi. Ketika kemudian senja turun, 4 orang pengawal dari Kabuyutan telah datang pula ke rumah itu. Lebih dahulu dari anak-anak muda padukuhan itu sendiri. Ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menemui mereka, maka agaknya mereka telah mendengar apa yang telah terjadi di rumah itu malam sebelumnya. 4 orang pengawal telah menjadi saksi bahwa anak-anak muda yang tinggal di rumah nenek tua itu adalah anak-anak muda yang berilmu tinggi. Karena itu, maka keempat pengawal itu bersikap lain dengan para pengawal sebelumnya di saat mereka datang. Para pengawal yang datang kemudian itu telah menunjukkan sikap yang jauh lebih baik. Bahkan salah seorang di antara para pengawal itu berkata kepada Mahisa Murti, "Sebenarnya kami ingin berlatih di sini." Tetapi Mahisa Murti menjawab, "Sayang sekali. Besok kami akan pergi untuk beberapa lama." "Besok jika kalian telah kembali," jawab anak muda itu. Mahisa Murti tersenyum. Jawabnya, "Baiklah. Besok jika kami kembali." Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja seorang anak muda telah datang dari rumah Ki Bekel dengan membawa pesan agar Mahisa Murti dan Mahisa Pukat segera datang. "Ada apa?" bertanya Mahisa Murti. "Ada tamu di rumah Ki Bekel," jawab anak muda itu. "Siapa?" bertanya Mahisa Murti. "2 orang bebahu Kabuyutan," jawab anak muda itu. Mahisa Murti mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, "Baiklah. Kami akan datang." Maka setelah minta diri kepada Mahisa Semu dan Wantilan yang dimintanya mengawasi nenek tua itu serta para pengawal yang bertugas, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah pergi ke rumah Ki Bekel. Sebenarnya lah di rumah Ki Bekel terdapat 2 orang tamu bebahu Kabuyutan. "Nah, kita akan membicarakannya dengan kedua orang anak muda ini," berkata Ki Bekel. "Terserah kepada Ki Bekel," jawab bebahu itu. "Aku hanya akan berbicara dengan Ki Bekel saja. Jika Ki Bekel akan membicarakan dengan siapapun, itu adalah masalah Ki Bekel sendiri." "Baiklah," berkata Ki Bekel, "aku akan membicarakannya dengan anak-anak muda ini." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat termangu-mangu. Mereka merasakan bahwa sesuatu telah terjadi dalam pembicaraan antara Ki Bekel dan para bebahu itu. Dalam pada itu, maka Ki Bekel pun berkata, "Anak-anak muda, kedua orang bebahu dari Kabuyutan ini berniat untuk meneruskan maksudnya mempergunakan rumah itu untuk kepentingan seluruh Kabuyutan serta uang hasil penjualan benda-benda berharga itu." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat termangu-mangu. Dengan nada tinggi Mahisa Murti bertanya, "Bagaimana hal itu dapat terjadi? Bukankah Ki Buyut sendiri telah menetapkan bahwa rumah dan benda-benda berharga itu dibiarkan untuk dimiliki dan dipergunakan bagi Kabuyutan ini?" Soalnya Ki Buyut masih belum jelas duduk persoalannya.
Ketika kami menjelaskannya setelah kami sampai di Kabuyutan, ternyata Ki Buyut baru menyadari bahwa keputusan yang diambil ternyata keliru. Karena itu, besok Ki Buyut akan membuat satu pernyataan bahwa ia merubah keputusannya, berkata kedua orang bebahu itu. Keputusan yang sudah diucapkan itu sudah didengar oleh sekelompok orang yang bertanggung jawab baik atas padukuhan ini maupun bagi seluruh Kabuyutan. Karena itu, maka keputusan itu dianggap akan berlaku dengan kepastian kuasa Ki Buyut itu sendiri, berkata Mahisa Pukat. Tetapi kuasa Ki Buyut pun mampu merubah keputusannya, berkata bebahu itu. Itu tidak wajar, berkata Mahisa Murti. Ada dua kemungkinan yang terjadi. Ki Buyut kehilangan kewibawaannya atau karena ancaman. Mungkin bukan nenek tua itu yang mendapat tekanan dan ancaman. Tetapi justru Ki Buyut. Kau jangan menjadi gila anak muda, berkata bebahu itu. Semuanya itu hanyalah sekedar mimpi burukmu. Besok Ki Buyut akan menyatakan keputusannya yang baru itu. Tidak. Bagaimanapun juga Ki Bekel akan mempertahankannya, berkata Mahisa Pukat. Nah, berkata Ki Bekel. Bukankah kalian telah berbicara langsung dengan anak-anak muda itu? Itu adalah sikap kami. Sikap padukuhan ini dengan segala isinya. Jelas? Ajari mereka menghormati kuasa Ki Buyut, bentak bebahu itu. Jangan membentak-bentak di sini, berkata Ki Bekel. Ini adalah rumahku. Kau dapat memaksa anak-anak muda itu menerima keputusan Ki Buyut, bebahu itu masih saja bersikap kasar. Pulanglah. Ki Bekel pun kemudian juga menjadi kasar. Aku tidak mau diperlakukan seperti itu. Kedua bebahu itu memandang Ki Bekel dengan tajamnya. Dengan keras salah seorang di antara mereka berkata, "Ingat Ki Bekel, kuasamu hanya di padukuhan ini. Sedangkan Kabuyutan tidak hanya terdiri dari satu atau dua padukuhan. Karena itu, lakukan perintah Ki Buyut. Serahkan uang hasil penjualan benda-benda berharga itu kepada kami. Kau telah lancang melakukannya sebelum Ki Buyut mengambil keputusan." Kalian ini ingin berbicara sebagai bebahu Kabuyutan atau ingin merampok? Bertanya Ki Bekel. Tiba-tiba saja salah seorang di antara kedua orang itu berkata sambil menunjukkan cincin yang dipakainya. Ini adalah cincin pertanda kuasa Ki Buyut. Bukankah tanda kuasa Ki Buyut ini sudah diakui? Karena itu, atas nama kuasa Ki Buyut, maka lakukan perintahku. Perintah yang aku ucapkan dengan bertumpu pada pertanda kuasa Ki Buyut adalah sama dengan perintah Ki Buyut. Ki Bekel termangu-mangu sejenak. Ia memang melihat di bawah cahaya lampu minyak. Pertanda kuasa Ki Buyut itu ada pada salah seorang di antara kedua orang bebahu itu. Namun yang menjawab adalah Mahisa Pukat. Kami tidak peduli atas nama kuasa siapapun juga. Kami menolak kuasa Ki Buyut yang berwujud benda mati itu. Kami lebih menghargai sikap dan keputusan dari Ki Buyut yang hidup yang telah diucapkan sendiri siang tadi. Itu berarti bahwa kalian telah memberontak terhadap kekuasaan yang sah di Kabuyutan ini, berkata bebahu itu. Apa pedulimu? Jawab Mahisa Pukat yang tidak sabar lagi. Kami tidak akan membiarkan dua orang perampok menguasai harta kekayaan padukuhan ini. Bukan mustahil bahwa cincin pertanda kuasa Ki Buyut itu pun telah kalian rampok pula. Jadi kalian menolak? Bertanya bebahu itu. Kami menolak, jawab Mahisa Pukat. Aku bertanya kepada Ki Bekel, geram bebahu itu. Aku menolak, jawab Ki Bekel tegas. Kau kira kau dapat menakut-nakuti kami dengan benda mati itu? Setan. Kalian akan menyesal. Kalian tentu tahu hukuman bagi orang-orang yang memberontak, berkata salah seorang dari kedua bebahu itu. Tetapi jawab Ki Bekel. Kau pun tentu tahu hukuman bagi para perampok. Wajah kedua orang bebahu itu menjadi merah. Dengan marah keduanya hampir berbareng berkata, "Tutup mulutmu." Tetapi Ki Bekel berkata lantang, "Tinggalkan rumah ini. Atau kalian akan kami perlakukan sebagai perampok." "Baik. Tetapi kau akan menyesal," geram bebahu itu. Ki Bekel hampir tidak sabar lagi. Tetapi kedua orang bebahu itu kemudian telah bangkit berdiri dan meninggalkan rumah Ki Bekel. Namun dendam benar-benar telah membara di jantungnya. Rencana pada kedua akan dilakukan karena rencana tahap pertama ternyata tidak berhasil sama sekali. Dengan tergesa-gesa para bebahu itu kembali ke padukuhan induk. Mereka pun segera menemui orang-orang yang mempunyai sikap yang sama untuk mematangkan rencana mereka berikutnya esok hari.
Mereka telah memberontak melawan Ki Buyut. Aku telah menunjukkan pertanda kuasa Ki Buyut. Tetapi mereka justru menganggapku sebagai perampok, berkata bebahu itu. Ki Bekel menjadi sangat sombong karena ada anak-anak muda yang disebutnya sebagai penasehatnya itu, berkata seseorang yang bertubuh tinggi tegap. Satu-satunya cara yang paling baik adalah menuduhnya telah memberontak, berkata bebahu itu. Dengan demikian, atas nama Ki Buyut dengan limpahan kuasanya yang dapat dibuktikan dengan cincinnya, maka kita akan dapat bertindak. Kita akan menunggu sampai besok, berkata bebahu itu. Sementara itu, kita dapat berbicara dengan pemimpin pengawal Kabuyutan. Para pengawal harus dipersiapkan untuk mengamankan kuasa Ki Buyut. Aku akan memanggilnya, berkata bebahu yang lain. Sementara itu, beberapa orang telah bersiap-siap untuk menentukan satu langkah yang harus dilakukan oleh para pengawal untuk menghukum pemberontakan yang dilakukan oleh Ki Bekel. Namun, sikap pemimpin pengawal tidak begitu meyakinkan para bebahu itu. Ketika pemimpin pengawal itu datang memenuhi panggilan para bebahu, maka ia telah disertai oleh 3 orang pengawal. Seorang di antara mereka adalah pengawal yang malam sebelumnya telah bertugas melindungi padukuhan yang justru menjadi persoalan itu. Kita tidak dapat ingkar dari tugas yang dibebankan oleh Ki Buyut, berkata bebahu itu. Di mana Ki Buyut sekarang? Bertanya pemimpin pengawal itu. Ki Buyut sedang terganggu kesehatannya. Kepalanya pening sehingga ia tidak dapat keluar dari biliknya. Ki Buyut memang agak terpengaruh oleh keadaan yang sedang dihadapinya. Namun setelah segala sesuatunya jelas, maka Ki Buyut telah bertekad untuk mengambil sikap yang tegas, berkata bebahu itu. Kami telah mengetahui sikap Ki Buyut, berkata pemimpin pengawal itu. Tetapi Ki Buyut sudah bertekad mencabut keputusannya itu dan memberikan keputusan yang lain. Ki Buyut telah memberikan cincin ini kepadaku. Dengan demikian maka kuasa Ki Buyut telah dilimpahkan kepadaku, berkata bebahu itu. Baik. Aku akan mempersiapkan para pengawal. Tetapi besok aku menunggu perintah langsung dari Ki Buyut, berkata pemimpin pengawal itu. Besok Ki Buyut akan mengucapkannya langsung kepadamu jika keadaannya menjadi baik. Sekarang, siapkan pasukan pengawal Kabuyutan ini, perintah bebahu itu. Pengawal itu pun kemudian telah minta diri. Katanya, aku akan berada di Banjar. Aku akan mengendalikan pasukan pengawal dari Banjar sebelum aku bertemu dengan Ki Buyut. Bebahu itu tidak menjawab. Sementara itu, pemimpin pengawal itu telah meninggalkan para bebahu itu untuk pergi ke Banjar. Dalam pada itu, maka beberapa orang yang secara khusus telah diatur oleh bebahu itu, berjaga-jaga di rumah Ki Buyut. Mereka tidak ingin sesuatu terjadi sehingga akan dapat merubah keadaan. Sementara itu, malam pun telah menjadi semakin malam. Para bebahu yang letih itu telah mengatur waktu, kapan mereka harus berjaga-jaga, kapan mereka dapat beristirahat. Beberapa orang kepercayaan mereka pun telah ikut pula duduk-duduk di pendapa. Namun dalam pada itu, 2 bayangan hitam telah bergerak dengan sangat berhati-hati di halaman rumah Ki Buyut itu. Mereka bergerak dari balik gerumbul-gerumbul perdu ke balik pepohonan. Semakin lama menjadi semakin mendekati rumah Ki Buyut dari arah samping. Ternyata kedua bayangan hitam itu bergerak tanpa menimbulkan suara apapun juga. Beberapa saat kemudian, mereka telah berada di longkangan belakang. Ternyata bagian belakang rumah Ki Buyut itu tidak mendapat pengawasan khusus. 2 orang di antara mereka yang ada di pendapa hanya kadang-kadang saja mengamati bagian belakang rumah Ki Buyut itu. Tetapi mereka hanya sekedar berjalan dalam gelap. Berhenti sejenak, memperhatikan keadaan. Namun kemudian mereka telah berjalan lagi. Dengan demikian, maka kedua orang yang ada di longkangan itu sama sekali tidak mereka ketahui. Bahkan mereka juga tidak tahu bahwa kedua orang itu beberapa saat kemudian telah berada di atas atap rumah Ki Buyut. Dengan sangat berhati-hati kedua orang itu telah membuka atap rumah Ki Buyut. Ternyata di dalam rumah itu, tidak ada pula seorang pun yang berjaga-jaga. Dengan hati-hati kedua orang yang membuka atap rumah Ki Buyut itu pun kemudian telah merambat turun. Mereka telah meluncur lewat andar dan hinggap di pengeret. Tanpa menimbulkan suara apapun mereka telah berada di lantai di dalam rumah Ki Buyut yang sepi. Sejenak keduanya memperhatikan keadaan. Kemudian mereka telah bergeser menepi dan mendengarkan dengan saksama, apakah di dalam rumah itu ada seseorang. Ternyata mereka mendengar desah nafas di dalam sebuah bilik. Keduanya saling berpandangan sejenak.
Namun kemudian mereka berjingkat mendekati pintu bilik itu. Perlahan-lahan seorang di antaranya berdesis. "Ki Buyut?" Tidak terdengar jawaban. Sehingga orang yang memasuki rumah itu mengetuk perlahan-lahan sambil berdesis. "Ki Buyut." "Siapa?" Terdengar sebuah pertanyaan dari dalam bilik itu. "Aku." "Tolong buka pintu bilik Ki Buyut," berkata orang yang memasuki rumah itu. Yang ada di dalam bilik itu memang Ki Buyut. Dengan nada rendah ia berkata, "Bukalah." Pintu itu tidak diselarak. Dengan hati-hati kedua orang yang memasuki rumah itu pun telah mendorong pintu lerek dan membukanya. Di dalam bilik itu Ki Buyut duduk di atas pembaringannya. Dengan wajah kusut dipandanginya kedua orang yang memasuki biliknya itu. Namun ketika Ki Buyut melihat siapa yang datang itu, maka tiba-tiba ia telah terloncat bangkit. "Kalian dapat memasuki rumahku ini?" bertanya Ki Buyut. "Ya," jawab salah seorang dari keduanya. Terloncat bangkit. "Bukankah kau kedua orang anak muda yang mendampingi Ki Bekel itu?" bertanya Ki Buyut pula. "Ya Ki Buyut," jawab keduanya hampir berbareng. Ki Buyut pun kemudian mempersilahkan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat duduk di pembaringannya setelah menutup pintu itu. "Aku tidak diperbolehkan menyelarak pintu itu," berkata Ki Buyut. "Aku sudah mengira bahwa hal seperti ini akan terjadi." "Bukankah Ki Buyut dipaksa untuk menyerahkan cincin tanda kuasa Ki Buyut itu?" bertanya Mahisa Murti. "Ya." "Dari mana kau tahu?" Ki Buyut justru bertanya pula. "Yang terjadi tentu tidak wajar. Aku yakin bahwa beberapa orang bebahu itu telah mengambil sikap sendiri. Ki Buyut tentu tidak akan mengambil keputusan yang begitu cepat berubah apapun yang terjadi," berkata Mahisa Murti. Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Kau telah melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Bukankah rumah ini telah dijaga kuat?" "Tetapi sebagaimana Ki Buyut lihat, kami berdua berhasil masuk," jawab Mahisa Murti. Mahisa Pukat nampaknya ingin lebih cepat menyelesaikan tugasnya. Karena itu, maka ia pun berkata, "Ki Buyut, sekarang kami mohon perintah Ki Buyut." Tetapi Ki Buyut menggeleng. Katanya, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa." "Kenapa?" "Ki Buyut harus bersikap sebagai seorang pemimpin," berkata Mahisa Pukat. "Nyi Buyut ada di tangan mereka. Kami tidak mempunyai anak. Karena itu, tanpa Nyi Buyut aku tidak berarti apa-apa," jawab Ki Buyut. Wajah kedua anak muda itu menjadi tegang. Dengan nada geram Mahisa Murti bertanya, "Di mana Nyi Buyut sekarang?" "Tentu masih di rumah ini. Tetapi aku tidak tahu di ruang yang mana. Rumah ini seakan-akan memang telah dikosongkan. Beberapa orang pembantu di rumah ini telah dikumpulkan pula di Gandok dan dijaga dengan kuat." "Gandok yang mana?" bertanya Mahisa Murti. "Sepengetahuanku di Gandok sebelah kanan jika mereka belum dipindahkan," jawab Ki Buyut. "Jika demikian, Nyi Buyut ada di Gandok sebelah kiri," desis Mahisa Murti. "Dari mana kau tahu?" bertanya Ki Buyut pula. "Menurut perhitunganku," jawab Mahisa Murti. "Dimanapun Nyi Buyut disimpan, aku tidak akan berani berbuat apa-apa. Mereka termasuk orang-orang yang dapat berbuat apa saja untuk mencapai niatnya," berkata Ki Buyut. Mahisa Murti termangu-mangu sejenak. Lalu katanya kepada Mahisa Pukat, "Awasi Ki Buyut. Aku akan melihat kemungkinan untuk melepaskan Nyi Buyut." Mahisa Pukat mengangguk kecil. Namun Ki Buyut berkata, "Lebih baik urungkan niatmu. Kau akan dapat menyakiti Nyi Buyut meskipun tidak secara langsung. Jika mereka tahu ada orang yang berusaha membebaskan mereka, maka mereka tentu akan bertindak." "Kami akan berhati-hati Ki Buyut," jawab Mahisa Murti. Demikianlah, maka Mahisa Murti pun telah meninggalkan bilik itu sambil berpesan, "Aku akan memberikan isyarat dari luar. Jika kau mendengar isyarat lemparan batu, maka bawa Ki Buyut keluar. Berarti aku sudah membawa Nyi Buyut bersamaku." Mahisa Pukat mengangguk. Namun dengan demikian ia sadar, bahwa mereka akan benar-benar melakukan tugas yang rumit, justru karena Ki Buyut dan bahkan Nyi Buyut telah dikuasai oleh beberapa orang bebahu. Sepeninggal Mahisa Murti, maka Mahisa Pukat tidak lagi banyak berbicara. Ia sadar, bahwa bilik itu sedang dalam pengawasan, meskipun orang-orang yang mengawasinya agaknya merasa bahwa Ki Buyut tidak akan meninggalkan rumah itu,
karena Nyi Buyut ada di tangan mereka. Dengan demikian maka orang-orang yang telah menahan Ki Buyut itu menjadi kurang bersungguh-sungguh. Sementara itu, Mahisa Murti dengan sangat berhati-hati telah melintasi longkangan samping. Dengan sangat berhati-hati pula Mahisa Murti berhasil keluar dari pintu butulan, melingkari bagian belakang rumah itu dan mendekati gandok sebelah kiri. Sebenarnya lah, ia mendengar tangis seseorang di gandok sebelah kiri itu. Namun kemudian terdengar suara seorang laki-laki. Nyi Buyut tidak usah menangis. Ki Buyut nampaknya tidak akan menentang niat kami. Karena itu, jika semuanya sudah selesai, maka Nyi Buyut akan segera kami bebaskan. Kenapa tidak sekarang? Bertanya Nyi Buyut di sela-sela isaknya. Kami masih menunggu sampai esok. Taruhannya besar sekali. Uang yang sangat banyak, serta sebuah rumah yang besar dan sangat bagus. Rumah itu jika dijual akan laku sangat mahal. Uangnya dapat dipergunakan untuk membangun sebuah banjar yang sangat bagus di padukuhan induk ini. Sisanya akan menjadi kekayaan kita bersama-sama, berkata suara itu. Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Karena itu, lepaskan aku dan kembalikan aku kepada Ki Buyut, minta Nyi Buyut. Sudahlah. Sebaiknya Nyi Buyut tidur saja. Segalanya akan dapat kita selesaikan besok. Besok para pengawal akan mendapat perintah dari Ki Buyut untuk memaksakan keputusan Ki Buyut atas padukuhan yang memberontak itu. Baru kemudian Nyi Buyut akan kami kembalikan kepada Ki Buyut, jawab laki-laki itu. Nyi Buyut tidak berbicara apapun lagi. Yang terdengar hanya isak tangisnya saja. Sementara itu terdengar pintu berderit terbuka. Beberapa saat kemudian, maka pintu pun telah tertutup lagi. Mahisa Murti masih ada di belakang gandok. Agaknya orang-orang yang mengawal rumah itu memang kurang berhati-hati. Karena itu, maka Mahisa Murti nampaknya mempunyai kesempatan betapapun tipisnya untuk membebaskan Nyi Buyut dari gandok. Sejenak kemudian, Mahisa Murti telah meraba-raba dinding gandok itu. Tali-tali ijuk yang kuat mengikat dinding bambu dengan tiang-tiang penguatnya. Namun bukan mustahil bahwa tali-tali itu diputuskan. Mahisa Murti memiliki pedang yang luar biasa. Ia berharap bahwa pedangnya akan dapat membantunya. Sebenarnya lah, bahwa pedang Mahisa Murti memang pedang yang luar biasa. Tajamnya melampaui tajamnya walat bambulung. Dengan sentuhan-sentuhan kecil, maka tali-tali ijuk yang kuat itu pun telah terputus, sehingga di bagian sudut gandok, dinding bagian luar bilik gandok itu sudah terbuka. Namun dinding gandok itu ternyata rangkap. Di bagian dalam terdapat dinding bambu yang dianyam lembut. Tetapi yang kemudian dicemaskan oleh Mahisa Murti justru jika Nyi Buyut terkejut dan berteriak. Karena itu, maka di arah suara tangis Nyi Buyut, Mahisa Murti berdesis. Nyi Buyut. Nyi Buyut mendengar suara itu. Isaknya pun telah berhenti. Dengan hati-hati Mahisa Murti berdesis. Apakah Nyi Buyut sendiri? Nyi Buyut menempelkan mulutnya ke dinding. Ia sadar bahwa sesuatu telah terjadi di luar dugaannya. Karena itu, maka Nyi Buyut telah berdesis. Ya. Aku sendiri. Tenanglah Nyi. Aku akan membelah dinding. Hentikan jika ada orang yang masuk. Siapa kau? Bertanya Nyi Buyut. Dipindahkan, jawab Ki Buyut. Nanti aku jelaskan. Tetapi aku mengemban perintah Ki Buyut, jawab Mahisa Murti. Dengan pedangnya yang sangat tajam, Mahisa Murti telah membelah dinding bambu di bagian dalam dengan tanpa bersuara. Sementara itu dinding di bagian luarnya sudah terbuka. Nyi, keluarlah. Kawanku telah membebaskan Ki Buyut, desis Mahisa Murti. Nyi Buyut yang hampir berputus asa itu tidak berpikir lebih lama lagi. Ia pun segera berjalan dengan hati-hati, keluar lewat dinding yang sudah terbuka itu. Demikianlah, maka Mahisa Murti telah membawa Nyi Bekel untuk mendekati bilik Ki Bekel. Dengan isyarat yang sudah dijanjikan maka Mahisa Murti memanggil Mahisa Pukat untuk membawa Ki Buyut keluar. Ternyata Mahisa Pukat tidak mengalami kesulitan. Karena tidak ada seorang pun yang mengawasi Ki Buyut itu terus-menerus, maka mereka dapat keluar lewat pintu belakang, yang hanya diselarak dari dalam. Orang-orang yang menahan Ki Buyut memperhitungkan, bahwa Ki Buyut tidak akan berani melarikan diri, karena jika itu dilakukan, maka nasib Nyi Buyut akan menjadi sangat buruk. Namun ternyata baik Ki Buyut maupun Nyi Buyut telah sempat diselamatkan.
Tidak ada seorang pun di antara para bebahu yang melawan Ki Buyut itu serta para pengikutnya yang menyadari bahwa bagian belakang dinding gandok sebelah kiri sudah koyak, sehingga Nyi Buyut dapat dibawa keluar. Dalam pada itu, Ki Buyut dan Nyi Buyut telah berhasil meninggalkan halaman rumah itu lewat pintu samping pada dinding halaman. Untuk beberapa saat mereka harus berjalan di dalam kegelapan. Ki Buyut telah menuntun Nyi Buyut yang tidak terbiasa menyuruk dalam kelam di antara lorong sempit yang berbatu-batu. Mereka berempat telah memilih lorong-lorong kecil dan jalan setapak. Ki Buyut memang mengenal padukuhan induk itu seperti mengenali ruang-ruang di dalam rumahnya. Sehingga akhirnya mereka dapat menembus dinding padukuhan induk tanpa harus melalui pintu gerbang. Ki Buyut akan pergi kemana? Berkata Nyi Buyut. Bagaimana sebaiknya menurut Ki Buyut? Jawab Mahisa Murti. Mungkin menemui Ki Bekel, berkata Mahisa Pukat. Baiklah. Tetapi bagaimanakah tanggapan Ki Bekel nanti? Bertanya Ki Buyut. Ki Bekel sudah menduga bahwa ada sesuatu yang tidak wajar, sehingga Ki Bekel menyetujui kami berdua pergi ke rumah Ki Buyut, sahut Mahisa Pukat. Ki Buyut pun tidak berkeberatan. Dalam gelapnya malam mereka berempat telah menyusuri pematang pergi ke padukuhan yang memang agak jauh. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat minta agar Ki Buyut memilih jalan yang tidak melewati padukuhan. Mungkin ada yang melihat kita, berkata Mahisa Murti. Lebih buruk lagi jika yang melihat itu para pengikut bebahu yang menentang kebijaksanaan Ki Buyut. Demikianlah, maka mereka pun telah menempuh jalan pintas yang memang agak sulit. Terutama bagi Nyi Buyut. Namun akhirnya mereka dengan selamat telah sampai ke rumah Ki Bekel. Ki Bekel memang sudah memperhitungkan bahwa kedua orang anak muda itu akan berhasil. Karena itu, maka Ki Bekel sudah bersiap untuk menyambut Ki Buyut dan Nyi Buyut. Nyi Bekel telah membawa Nyi Buyut yang kelihatan sangat letih ke ruang dalam. Sementara Ki Buyut dan Ki Bekel berada di ruang tengah. Apakah kalian besok akan berangkat? Bertanya Ki Bekel kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Kedua anak muda itu termangu-mangu sejenak. Dengan nada rendah Mahisa Murti berkata, sebentar lagi kita memasuki pagi hari. Jadi, bertanya Ki Bekel. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku terpaksa menundanya lagi. Jika demikian, kalian dapat beristirahat sekarang, berkata Ki Bekel. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat termangu-mangu. Namun kemudian keduanya pun berkata, baiklah. Kami akan kembali ke rumah nenek tua itu. Biarlah anak-anak muda mengawal rumah ini. Kedua orang adik bebahu itu nampaknya akan cukup mampu memimpin anak-anak muda di padukuhan ini. Besok pagi-pagi aku sudah akan berada di rumah ini. Ki Bekel mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Jika kami memerlukan kalian lebih cepat, maka kami akan membunyikan isyarat dengan kentongan. Demikianlah maka sejenak kemudian Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah berada di rumah nenek itu kembali. Kepada para pengawal dan anak-anak muda yang berada di rumah itu, keduanya tidak mengatakan sesuatu. Namun kepada Mahisa Semu, Wantilan dan Mahisa Amping yang terbangun, Mahisa Murti berkata, kita harus menunda keberangkatan kita lagi. Mahisa Amping sama sekali tidak berkeberatan. Ia dapat membantu nenek penghuni rumah itu untuk kerjanya sehari-hari. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih sempat beristirahat meskipun hanya sejenak. Demikian pula Ki Buyut dan Nyi Buyut di rumah Ki Bekel juga dipersilahkan untuk beristirahat. Namun dalam pada itu, Ki Bekel telah memerintahkan dua orang anak muda untuk mengamati keadaan. Mereka harus mengawasi jalan dari padukuhan induk. Jika kalian melihat sesuatu yang tidak masuk akal, berikan laporan secepatnya, perintah Ki Bekel. Sebelum fajar kalian sudah akan diganti, sehingga kalian dapat beristirahat lagi. Ternyata Ki Buyut dan Nyi Buyut merasa aman di rumah Ki Bekel, sehingga keduanya dapat tidur beberapa saat sebelum fajar mulai menyingsing. Sementara itu, sebelum fajar, orang-orang yang telah menahan Ki Buyut dan Nyi Buyut telah melakukan perondaan keliling halaman belakang. Namun mereka tidak melihat sesuatu. Bahkan mereka tidak melihat pintu dinding halaman samping yang sudah tidak diselarak lagi. Dalam pada itu, seseorang mulai memperhatikan bilik di gandok sebelah kiri. Ia tidak lagi mendengar Nyi Buyut menangis. Akhirnya ia menjadi letih dan diam dengan sendirinya, berkata orang itu yang sudah menjadi jemu minta agar Nyi Buyut jangan menangis saja. Tetapi orang itu memang tergelitik untuk melihat,
Apakah yang sudah dilakukan oleh Nyi Buyut? Apakah perempuan itu sudah tertidur atau masih duduk sambil mengusap air mutunya meskipun ia sudah tidak terisak lagi? Perlahan-lahan orang itu telah membuka sela pintu dari luar. Perlahan-lahan pula ia telah membuka pintu itu. Tetapi orang itu terkejut ketika ia tidak melihat Nyi Buyut di pembaringan. Dengan cepat ia meloncat masuk. Ternyata bilik itu telah kosong. Orang itu menjadi bingung sejenak. Namun kemudian ia sempat melihat-lihat keadaan bilik itu. Lampu minyak yang memang tidak terlalu terang, tidak segera membantunya menemukan goresan pedang yang mengoyak dinding bambu rangkap itu. Namun akhirnya orang itu pun melihatnya. Dengan jantung yang berdebaran ia meloncat ke sudut bilik itu. Kemudian dengan serta-merta telah membuka dinding yang terkoyak itu. Gila, orang itu hampir berteriak. Setan manakah yang telah melakukan ini? Dengan tergesa-gesa ia berlari keluar. Ditemuinya dua orang bebahu yang telah membuat semua rencana perlawanan terhadap Ki Buyut serta usahanya untuk mengurung Nyi Buyut, sehingga dengan demikian Ki Buyut tidak akan dapat menolak perintahnya. Apa? Dua orang bebahu itu pun hampir berteriak pula. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Bertanya seorang di antara mereka dengan nada tinggi. Lihatlah, lihatlah sendiri. Dinding itu telah koyak, jawab orang yang berjaga-jaga di depan bilik Nyi Buyut itu. Kedua orang itu hampir saja meloncat ke gandok untuk melihat sendiri bilik yang dindingnya sudah koyak itu. Tetapi tiba-tiba seorang di antaranya berkata lantang. Kita lihat Ki Buyut. Orang-orang itu pun kemudian justru telah berlari masuk ke ruang dalam. Seperti yang mereka duga, bilik Ki Buyut pun telah menjadi kosong. Gila, geram bebahu itu. Apa kerja kita semuanya di sini, heh? Bagaimana mungkin Nyi Buyut dapat keluar tanpa diketahui oleh seorang pun? Jika dinding itu dikoyak dengan senjata, maka suaranya tentu akan dapat didengar. Yang lain justru terdiam. Mereka pun tidak mengerti bagaimana hal itu telah terjadi. Kita terlalu yakin bahwa Ki Buyut benar-benar telah menyerah. Tetapi agaknya Ki Buyut telah keluar lewat pintu belakang dan berusaha mengoyak dinding gandok itu. Tentu saja kita semuanya tidak melihatnya, karena kita terlalu merendahkan ketegaran jiwa Ki Buyut, yang ternyata tidak mudah mengalah itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bertanya bebahu yang lain. Kita sudah terlanjur basah. Semisal orang menyeberang, kita sudah berada di tengah. Kembali basah, terus juga basah. Karena itu, kita akan terus, berkata bebahu itu. Di mana Ki Buyut sekarang kira-kira? Bertanya seorang yang lain. Semuanya menyebar. Kita harus mencarinya. Jika mungkin menangkapnya dan membawanya kembali ke rumah ini. Geledah setiap rumah di padukuhan induk ini, berkata bebahu yang memimpin perlawanan terhadap Ki Buyut itu. Bagaimana dengan para pengawal? Bertanya yang lain lagi. Panggil pemimpin pengawal itu, jawab bebahu yang memimpin perlawanan itu. Tetapi yang pasti, ada beberapa kelompok yang telah kita kuasai sepenuhnya, karena pimpinan kelompok sependapat dengan kita. Jadi, bertanya bebahu yang seorang lagi. Semuanya harus disiapkan sejak sekarang. Kita akan menentukan sikap sebelum matahari terbit, jawab pemimpin dari gerakan itu. Demikianlah, beberapa orang telah menyebar, sementara yang lain memanggil pemimpin pengawal serta memerintahkan para pemimpin kelompok yang telah menyatakan diri membantu bebahu itu untuk bersiap. Pemimpin pengawal kabuyutan itu memang datang ke rumah Ki Buyut. Tetapi seperti yang pernah dikatakannya, mereka akan melakukan tugas apapun jika Ki Buyut memerintahkannya. Aku telah membawa pertanda kuasa Ki Buyut, bentak bebahu yang membawa cincin Ki Buyut itu. Tetapi apa sulitnya sekarang memberi aku kesempatan menemui Ki Buyut sejenak, jawab pemimpin pengawal itu. Ki Buyut sedang tidur nyenyak. Kesehatannya tidak baik. Karena itu, ia berpesan, tidak seorang pun dapat membangunkannya jika itu bukan atas kehendaknya sendiri, berkata bebahu itu. Jika demikian aku menunggu, jawab pemimpin pengawal itu. Namun dalam pada itu, pemimpin pengawal itu terkejut, ia melihat beberapa orang pengawal telah berkumpul di halaman. Bahkan tidak hanya beberapa orang, tetapi akhirnya telah berkumpul 3 kelompok pengawal yang sudah menyatakan kesediaan mereka yang telah menentang Ki Buyut. Siapakah yang telah memerintahkan mereka berkumpul? Desis pemimpin kelompok itu. Bebahu itu tertawa pendek. Dengan nada tinggi ia berkata, "Kau tidak mempunyai pilihan. Mereka telah lebih dahulu menyatakan kesediaan mereka.
Tetapi aku belum mengeluarkan perintah apa-apa, geram pemimpin pengawal itu. Kau telah melakukan kesalahan anak muda, berkata bebahu itu. Seharusnya kau tidak menjadi keras kepala. Kau tidak perlu menunggu Ki Buyut. Aku sudah membawa pertanda kuasanya. Sementara itu, para pengawal telah lebih dahulu melakukan perintahku daripada kau. Mereka baru sebagian kecil, berkata pemimpin pengawal itu. Yang lain akan tetap mendengarkan perintahku. Kau tidak akan pernah sempat memberikan perintah apa-apa. Bukankah kau akan menunggu Ki Buyut bangun, bertanya bebahu itu. Licik ternyata sangat licik. Di mana Ki Buyut sekarang, desak pemimpin, pengawal itu. Karena kau sudah ada dalam tangan kami, maka kau akan tahu apa yang telah terjadi. Ki Buyut telah melarikan diri tanpa memberikan pertanggungan jawab apa-apa, jawab bebahu itu. Kemana, bertanya pengawal itu. Kami belum tahu. Tetapi setiap rumah sedang diperiksa. Padukuhan induk ini telah dikepung oleh para pengawal dan orang-orang yang sependapat dengan kami. Ternyata jumlah kami cukup banyak. Yang lain menggeledah setiap rumah untuk menemukan Ki Buyut yang pengecut itu, geram bebahu itu. Pemimpin pengawal itu tidak menjawab. Ia melihat beberapa orang pengawal di halaman. Namun ternyata yang lain sedang memasuki setiap halaman untuk mencari Ki Buyut. Namun selain beberapa kelompok pengawal bebahu itu memang telah mendapatkan banyak pengikut. Sebagian lagi justru orang-orang upahan. Pemimpin pengawal itu memang tidak dapat berbuat apa-apa. Dua orang yang belum dikenalnya selalu mengamatinya. Pemimpin pengawal itu menyadari bahwa kedua orang itu tentu orang-orang upahan. Karena bebahu itu mengharapkan dapat mengambil uang yang cukup banyak dari rumah Ki Bekel, maka ia sudah berani menjanjikan upah kepada orang-orang upahan itu. Padukuhan induk itu memang menjadi sibuk. Orang-orang yang tidur nyenyak telah terbangun. Rumah-rumah telah digeledah, barangkali ada yang telah menyembunyikan Ki Buyut. Tetapi orang-orang itu sama sekali tidak menemukan Ki Buyut dan Nyi Buyut yang telah melarikan diri, sehingga orang-orang yang mencarinya telah mengambil kesimpulan bahwa keduanya tentu telah keluar dari kabuyutan itu dan berada di rumah Ki Bekel. Aku tidak peduli, berkata bebahu yang menentang Ki Buyut itu. Kita akan menentukan satu sikap yang tegas. Kita harus segera bergerak, desis bebahu yang seorang lagi. Panggil semua orang yang ikut menentukan langkah ini, berkata bebahu yang memimpin perlawanan itu. Ternyata orang-orang yang sudah merasa terlanjur melakukan perlawanan itu tidak mau melangkah mundur. Pemimpin pengawal yang tetap pada pendiriannya untuk tidak melakukan setiap perintah yang tidak diberikan oleh Ki Bekel, telah dijerumuskannya ke dalam sebuah bilik yang sempit di bawah pengawasan yang kuat agar orang itu tidak sempat lagi melarikan diri seperti Ki Buyut. Kita harus bergerak tanpa menunggu matahari terbit, berkata pemimpin dari sekelompok orang-orang upahan itu. Jika anak-anak muda sempat menyadari apa yang terjadi, selain yang sudah menjadi hambatan. Bebahu itu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Kita mempunyai alasan. Kita mencari Ki Buyut untuk diajak kembali ke kabuyutan. Siapa yang merintangi niat itu akan berhadapan dengan kekuatan kami. Kami bahkan dapat menuduh Ki Bekel menculik Ki Buyut jika Ki Buyut ada di sana. Demikianlah, beberapa kelompok orang pun segera bersiap. Sebelum fajar mereka memang sudah bergerak menuju ke rumah Ki Bekel. Mereka sudah siap untuk menuduh Ki Bekel telah menculik Ki Buyut. Jika Ki Buyut membantah, maka mereka dapat menganggap bahwa Ki Buyut memberikan keterangan di bawah ancaman. Pokoknya kita harus membawa uang itu seluruhnya, berkata bebahu yang melakukan perlawanan itu. Juga benda-benda berharga yang ada di tangan anak-anak muda yang ternyata mampu meruntuhkan belas kasihan nenek tua itu. Mereka membawa masing-masing senjata yang sangat berharga. Bahkan kedua anak muda yang disebut sebagai penasehat Ki Bekel itu masing-masing memiliki pedang yang berhulu emas bertatahkan permata. Apa kedua pedang itu juga pemberian nenek tua itu? Bertanya pemimpin dari orang-orang upahan itu. Sebab aku sudah pernah mendengar tentang sepasang pedang yang sangat ditakuti oleh siapapun juga, yang berhulu emas dan bertatahkan permata. Dari manapun atau dari siapapun, benda-benda berharga itu akan kita rampas. Akhirnya rumah itu pun akan menjadi milik kita. Kita dapat menjualnya dengan harga yang mahal kepada orang-orang kaya dari manapun juga yang berminat. Pemimpin dari orang-orang upahan itu mengangguk-angguk. Orang-orang upahan itu sama sekali tidak peduli apapun juga selain upah yang akan mereka terima.
Atau bahkan mereka pun sempat mengangan-angankan bahwa mereka akan sempat pula singgah di rumah orang-orang kaya jika kekacauan telah terjadi. Mengambil apa saja yang dapat mereka ambil. Jika tidak semua di antara mereka sempat melakukannya, maka mereka telah menunjuk 4 orang yang secara khusus akan melakukannya. Dengan demikian mereka akan memperoleh tambahan atas upah yang dijanjikan atas mereka. Seperti yang mereka rencanakan, maka menjelang matahari terbit sekelompok orang-orang upahan, orang-orang yang sependapat dengan bebahu yang menentang Ki Buyut itu serta beberapa kelompok pengawal telah meninggalkan padukuhan induk. Mereka sudah tidak mempunyai pertimbangan lain, kecuali merampas uang dan apa saja yang dapat mereka ambil dari Ki Bekel dan apa saja yang masih tersisa di rumah itu. Sementara itu, di padukuhan yang masih termasuk lingkungan kabuyutan yang menjadi sasaran dari sepasukan kecil orang-orang dari padukuhan induk itu pun sudah berjaga-jaga. Sejak Ki Buyut datang ke rumah Ki Bekel, maka semua persiapan sudah dimatangkan. Meskipun Ki Buyut dan Nyi Buyut kemudian dipersilahkan untuk beristirahat, namun pengawasan telah dilakukan jika orang-orang dari padukuhan induk mengambil jalan kekerasan. Sebenarnya lah, maka kedua orang yang bertugas mengawasi keadaan telah melihat dalam keremangan pagi, iring-iringan menuju ke gerbang padukuhan mereka. Dengan cepat mereka mengambil kesimpulan bahwa mereka adalah orang-orang dari padukuhan induk yang datang untuk melakukan langkah terakhir yang sudah diperhitungkan lebih dahulu. Kekerasan. Kedua orang pengawas itu pun segera berlari memasuki pintu gerbang. Seorang di antara mereka telah berhenti di gardu yang masih ditunggui oleh beberapa orang anak muda. Sedangkan yang lain berlari langsung ke rumah Ki Bekel. Ki Bekel memang sempat membangunkan Ki Buyut. Dengan suara yang bergetar menahan gejolak perasaannya, Ki Bekel minta izin untuk membunyikan kentongan. Kita akan menganggap mereka sebagai perampok-perampok yang harus diperlakukan sebagai perampok pula Ki Buyut, berkata Ki Bekel. Tetapi Ki Buyut masih berkeberatan. Katanya, kita pergi ke pintu gerbang. Mudah-mudahan kita mendapatkan penyelesaian yang lebih baik dari berkelahi. Mereka sudah siap melakukannya, jawab Ki Bekel. Kita pun bersiap-siap. Tetapi tidak usah dengan isyarat kentongan lebih dahulu. Jika kita sudah memukul kentongan, maka kita tidak akan dapat menemukan kemungkinan lain kecuali berkelahi, berkata Ki Buyut. Ki Bekel tidak dapat membantah. Ia pun kemudian mengantar Ki Buyut ke regol padukuhan. Namun sementara itu, anak-anak muda yang berada di rumah Ki Bekel telah menebar memberitahukan bahwa orang-orang dari padukuhan induk telah datang. 2 orang di antara mereka telah berlari-lari ke rumah nenek tua itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun segera dihubungi. Keduanya telah minta Mahisa Semu dan Wantilan untuk menjaga nenek tua itu bersama Mahisa Amping. Anak-anak muda yang berjaga-jaga di rumah nenek tua itu pun telah berlari-lari pula bersama-sama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat ke regol padukuhan. 2 di antara anak-anak muda itu diminta tinggal bersama Mahisa Semu dan Wantilan, sementara 4 orang pengawal yang ada di rumah itu telah ikut pula pergi ke regol untuk melihat apa yang terjadi. Kedua adik bebahu padukuhan itu, yang telah mendapat kepercayaan untuk memimpin anak-anak muda sebayanya telah berada di regol pula. Bahkan ternyata bukan hanya anak-anak yang telah bersiap, tetapi juga orang-orang yang telah berkeluarga dan beranak. Mereka yang merasa masih mampu melawan, telah pergi ke regol halaman. Ki Buyut, Ki Bekel, para bebahu dan para pengawal yang telah berada di padukuhan itu telah keluar dari regol padukuhan. Mereka berniat menerima orang-orang padukuhan induk dan jika berhasil mencegah mereka melakukan kekerasan. Sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah memisahkan diri. Mereka berdiri di sisi sebelah menyebelah dari Ki Bekel yang mendampingi Ki Buyut. Sejenak kemudian, maka iring-iringan itu telah menjadi semakin dekat. Ternyata langit pun telah menjadi terang, sehingga kedua belah pihak dapat saling melihat dengan jelas. Bebahu yang menentang Ki Buyut itu berdiri di paling depan dari para pengikutnya. Sambil bertolak pinggang, ia pun kemudian berdiri beberapa langkah di hadapan Ki Bekel dengan memberikan isyarat kepada para pengikutnya untuk berhenti. Ki Bekel, berkata bebahu itu dengan serta-merta. Kau ternyata sangat licik. Kenapa kau culik Ki Buyut? Ki Buyut ada di sini. Bertanyalah sendiri kepadanya, jawab Ki Bekel. Kau tentu memakai cara sebagaimana kau lakukan atas nenek tua itu. Jawaban Ki Buyut telah kau persiapkan dengan ancaman. Apalagi justru Nyi Buyut tidak ada di rumahnya,
maka kami berpendapat bahwa Nyi Buyut telah kau sembunyikan sebagai taruhan jika Ki Buyut ingkar, berkata bebahu itu. Tetapi agaknya Ki Bekel sudah menduga bahwa bebahu itu tentu akan menuduhnya berbuat demikian. Karena itu, maka tiba-tiba saja ia telah tertawa. Dengan nada tinggi ia berkata, "Heh, Kisanak. Kenapa kau tidak dapat membuat tuduhan yang lain yang barangkali lebih meyakinkan? Kau selalu mengatakan bahwa seseorang telah terpaksa mengatakan karena tekanan dan ancaman. Sekarang, kau juga mengatakan demikian terhadap Ki Buyut, sementara Ki Buyut itu ada di hadapan kita." Wajah orang itu menjadi merah. Ki Buyut pun ternyata telah mentertawakannya. Bahkan Ki Buyut itu pun berkata, "Kau menganggap kami semua kanak-kanak yang belum memiliki penalaran yang mapan. Sekarang, katakan saja dengan berterus terang. Apa yang sebenarnya kau kehendaki? Jika kau ingin membunuhku, maka persoalannya akan cepat selesai, karena aku tidak akan melawan. Jika dengan demikian, maka persoalannya selesai, maka aku kira aku harus bersedia mengalami kematian itu." Tetapi Ki Bekel pun kemudian berkata, "Begitu mudahnya? Jika ia ingin membunuh Ki Buyut, maka sudah tentu itu hanya sasaran antara. Sasaran yang sebenarnya tentu bukan sekedar kematian Ki Buyut. Karena itu, kematian itu adalah kematian sia-sia. Sebaiknya kita bersikap tegas. Orang itu sudah melawan Ki Buyut. Ki Buyut harus berbuat selayaknya sebagai seorang pemimpin." "Nah," berkata bebahu itu, "bukankah benar yang aku katakan, bahwa kaulah yang telah menyusun jawaban yang harus diucapkan oleh Ki Buyut?" "Persetan kau," geram Ki Bekel yang telah kehilangan kesabaran. "Sekarang kau mau apa? Seandainya yang kau tuduhkan itu benar." Ki Bekel hampir berteriak. Ki Buyut mengerutkan keningnya. Ia melihat kedua belah pihak telah bersiap untuk menyelesaikan persoalan mereka dengan kekerasan. Karena itu, maka Ki Buyut itu pun berkata, "Apakah tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh daripada kekerasan?" "Bertanyalah kepada bebahu kabuyutan itu," jawab Ki Bekel. Ki Buyut pun menyadari bahwa persoalannya memang bersumber pada tingkah laku bebahu itu. Karena itu, maka sifat kepemimpinan Ki Buyut pun telah tumbuh kembali meskipun sifat itu kadang-kadang memang goyah. Karena itu, maka Ki Buyut itu pun kemudian berkata, "Sudahlah. Sebaiknya kau tidak usah berputar-putar. Kita semuanya sudah mengetahui persoalan yang kita hadapi. Kau ingin merampas rumah dan hasil penjualan benda-benda berharga itu, meskipun alasanmu untuk kau serahkan kepada kabuyutan. Untuk itu kau telah menempuh segala cara, termasuk cara yang kau lakukan sekarang ini. Tetapi seandainya kau berhasil, apakah kau sudah memperhitungkan berapa orang korban yang akan jatuh? Apakah jiwa yang kau korbankan itu akan senilai dengan harta benda yang kau inginkan itu?" Bebahu itu mengerutkan keningnya. Sementara Ki Buyut berkata selanjutnya, "Jika aku mengatakan bahwa jiwaku akan aku serahkan apabila itu dapat menyelesaikan persoalan, sebenarnya tidak lebih dari satu ungkapan, bahwa aku mau berbuat dan mengorbankan apa saja asal kalian tidak saling bertempur untuk memperebutkan harta yang kau anggap memiliki nilai yang lebih tinggi dari jiwa yang akan menjadi korban. Katakan hal itu kepada Ki Bekel." Geram bebahu itu. Jika ia menyerahkan semuanya, maka segalanya akan selesai. Ki Bekel harus menghargai jiwa yang akan menjadi korban karena sifatnya yang keras kepala itu jauh lebih tinggi dari harta yang dipertahankannya. "Yang kami lakukan bukan sekedar nilai harta benda itu sendiri," berkata Ki Bekel. "Tetapi kami mempertahankan hak kami. Kami mempertahankan menurut keyakinan kami, karena kalian telah berusaha melanggar hak kami serta keyakinan kami itu. Bahkan kalian telah melawan keputusan tertinggi dari kabuyutan ini dan kalian pun telah melakukan perlawanan jasmaniah pula dengan menangkap Ki Buyut dan Nyi Buyut." Bebahu itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian pemimpin dari orang-orang upahan yang mencari kesempatan untuk merampok rumah orang-orang kaya di padukuhan itu berkata dengan lantang, "Tidak ada cara terbaik untuk menyelesaikan persoalan selain mengambil kembali Ki Buyut." "Aku bukan benda mati," berkata Ki Buyut. "Persoalan yang sudah jelas ini tidak dapat lagi diputar-balikan. Jika demikian, maka memang tidak ada jalan lain untuk membuat penyelesaian selain dengan kekerasan. Jika semuanya memang sudah tahu akan maksud kedatangan kami, terserah kepada kalian, apakah kalian ingin mencegah pertumpahan darah dengan memenuhi keinginan kami atau tidak," berkata bebahu itu. Ki Bekel pun kemudian berkata kepada Ki Buyut,
Nampaknya memang tidak ada jalan lain Ki Buyut. Ya. Mereka memang sudah kehilangan penalarannya, sehingga mereka memilih jalan kekerasan. Jalan yang seharusnya dijauhi sejauh-jauhnya, berkata Ki Buyut. Namun sudah tentu bahwa Ki Bekel tidak dapat berbuat lain daripada membela diri. Ki Bekel mengangguk-angguk. Tiba-tiba saja ia pun berkata kepada dua orang di antara pengawal kabuyutan yang ada di sebelahnya. Tolong, singkirkan Ki Buyut. Nampaknya ada beberapa orang pengawal yang terpengaruh oleh bebahu itu. Tetapi aku tidak melihat pemimpin pengawal kabuyutan, jawab salah seorang di antara para pengawal itu. Ki Bekel mengangguk-angguk. Katanya. Mudah-mudahan pemimpin pengawal itu tidak terpengaruh oleh mereka yang sesat itu. Pengawal itu termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian bergumam. Kita tidak tahu suasana yang sekarang menyelimuti padukuhan induk. Tetapi menurut pendapatku, pemimpin kami bukan orang yang mudah dipengaruhi oleh sikap yang sesat sebagaimana dilakukan oleh kedua orang bebahu itu serta beberapa orang kawan-kawannya. Meskipun mereka berhasil menghasut sebagian dari pengawal, tetapi aku kira pimpinan kami tidak akan terseret oleh arus yang kotor itu. Ki Bekel tidak bertanya lagi. Pengawal itu pun kemudian telah membawa Ki Buyut masuk regol padukuhan bersama seorang kawannya. Sementara itu, dua orang yang lain telah bergabung dengan anak-anak muda padukuhan itu. Namun selagi Ki Buyut masih berada di belakang regol, terdengar beberapa orang berteriak. Bukankah itu pemimpin pengawal? Semua orang memandang ke arah 5 orang yang berlari-lari lewat pematang langsung menuju ke regol padukuhan menghindari orang-orang yang siap untuk menyerang padukuhan itu. Anak itu, desis Ki Buyut yang kemudian telah melangkah kembali ke regol. Bagaimana sikapmu? Aku tetap pada sikapku. Aku akan melakukan perintah hanya dari Ki Buyut, jawab pemimpin pengawal itu. Bebahu yang melawan Ki Buyut itu menjadi berdebar-debar. Sementara pemimpin pengawal itu berkata sambil menunjuk bebahu itu. Aku telah ditangkapnya. Tetapi aku sempat melarikan diri dan sebagaimana kalian lihat, aku berada di sini sekarang siap melakukan perintah Ki Buyut. Sayang, aku tidak mempunyai waktu untuk mengumpulkan para pengawal. Tetapi bebahu itu berteriak. Kau tidak usah membual. Sekarang kita akan menyelesaikan semuanya sampai tuntas. Baik, berkata pengawal itu. Bersama-sama kekuatan dari padukuhan ini, maka kami akan menghadapi kekuatanmu serta orang-orang upahan itu, karena aku tahu, kau telah bertumpu pada kekuatan orang-orang upahan itu. Persetan, geram bebahu itu. Sebagaimana kau lihat, para pengawal sudah tidak lagi patuh kepadamu. Tetapi mereka telah membenarkan sikapku. Cukup, teriak Ki Bekel. Sekarang kau mau apa? Kau hanya akan menakut-nakuti anak-anak yang sudah saatnya menggembalakan kambingnya. Pemimpin orang upahan itu pun berteriak pula. Sekarang. Ketika orang-orang itu mulai bergerak, maka Mahisa Murti menjadi semakin berdebar-debar, ia tidak sampai hati melihat pertempuran yang bakal terjadi antara para penghuni kabuyutan itu. Ia merasa bahwa persoalannya timbul karena rumah dan benda-benda berharga milik nenek tua itu. Dengan demikian, maka jika jatuh korban, maka nenek tua itu tentu akan merasa bersalah. Seakan-akan korban yang dituntut oleh kekuatan hitam itu tidak saja terbatas keluarga nenek itu sendiri. Tetapi kekuatan hitam itu masih juga mencengkam dan merenggut nyawa orang-orang padukuhan dan bahkan orang-orang kabuyutan itu. Karena itu, maka ia pun telah mendekati Mahisa Pukat dan berbisik di telinganya. Ternyata Mahisa Pukat mengerti maksud Mahisa Murti itu. Karena itu, selagi orang-orang upahan itu bergerak mendahului bebahu yang menentang Ki Buyut serta para pengikutnya, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah meloncat ke depan. Dengan nada tinggi Mahisa Murti berkata, "Tunggu. Jadi kalian benar-benar akan bertempur?" "Ya," jawab pemimpin orang-orang upahan itu. Tetapi Mahisa Murti menyahut, "Aku tidak bertanya kepadamu. Aku bertanya kepada bebahu kabuyutan yang menentang kebijaksanaan Ki Buyut itu." "Persetan," geram bebahu itu. "Semua orang yang menentang sikapku akan aku hancurkan. Termasuk Ki Bekel dan Ki Buyut. Sekali lagi aku minta, urungkan pertempuran ini. Jiwa yang jatuh tidak akan seimbang dengan harta yang kalian perebutkan. Apalagi harta itu didapat karena pengaruh ilmu hitam yang kemudian telah merenggut jiwa seluruh keluarga nenek tua itu. Nah,
Apakah korban jiwa itu masih belum cukup, sehingga kalian masih akan menambahkannya lagi persembahan bagi kekuatan hitam itu? Sebenarnya lah, langsung atau tidak langsung kematian yang akan terjadi adalah satu persembahan bagi kekuatan hitam itu. Meskipun kekuatan hitam yang tidak sama, tetapi sama-sama bersumber pada kekelaman, berkata Mahisa Murti. Tutup mulutmu, teriak pemimpin orang-orang upahan yang sudah siap merampok rumah orang-orang kaya jika benar-benar terjadi kekalutan di padukuhan itu. Dengan lantang pemimpin itu telah memberikan sekali lagi. Sekarang, cepat lakukan sekarang. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah bersiap. Demikian mereka mulai bergerak dan menebar meloncati parit dan turun ke sawah. Mahisa Murti berbisik. Kau robohkan pohon gayam itu. Aku akan memecahkan batu padas di seberang jalan yang berhadapan dengan pohon gayam itu. Sebenarnya lah, ketika orang-orang upahan itu mulai melangkah maju, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah siap menghentikan mereka. Keduanya memang sengaja ingin menunjukkan kelebihan mereka dari kebanyakan orang, justru untuk mencegah agar tidak terjadi pertempuran. Khususnya orang-orang padukuhan itu. Para pengawal yang terpengaruh oleh bebahu itu serta orang-orang lain yang telah terbujuk oleh janji-janji yang memberikan harapan telah membenturkan kekuatan-kekuatan yang ada di kabuyutan itu. Mereka akan bertempur satu dengan yang lain. Karena itu, apapun yang akan dilakukan, maka pertempuran itu memang harus dicegah. Karena itu, ketika orang-orang upahan yang berniat untuk membuat kekacauan agar mereka mendapat kesempatan untuk merampok itu mulai bergerak, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah menentukan sasaran mereka masing-masing. Dengan mengerahkan segenap kemampuan mereka, maka keduanya telah mengangkat tangan mereka dengan telapak tangan terbuka menghadap ke sasaran. Kemudian menghentakkan tangannya untuk melepaskan ilmunya yang jarang ada duanya. Demikianlah, maka dua kekuatan ilmu yang dahsyat telah meluncur ke sasaran masing-masing. Sebatang pohon gayam dan sebongkah batu padas. Sejenak kemudian, sasaran kedua orang anak muda itu bagaikan telah meledak. Pohon gayam itu pun telah berderak patah dan roboh menyilang jalan. Sementara itu batu padas yang sebongkah itu pecah berserakan menghambur di sekitarnya. Semua orang terkejut melihat kenyataan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya itu. Kedua anak muda itu tanpa menyentuh dengan tangannya, telah mampu merobohkan sebatang pohon gayam dan menghancurkan sebongkah batu padas. Orang-orang upahan yang merasa dirinya memiliki kemampuan yang tidak terlawan itu melangkah mundur. Mereka yang sudah berharap untuk menguasai seluruh kekayaan yang ada di padukuhan itu, harus berpikir ulang 1000 kali lagi. Kemampuan anak-anak muda itu benar-benar kemampuan yang bermimpi pun tidak diduganya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berdiri pada jarak beberapa langkah sambil bertolak pinggang. Dengan lantang Mahisa Murti berkata, "Nah, marilah. Siapakah di antara kalian yang ingin aku lumatkan menjadi debu? Aku sudah kehabisan kesabaran. Bibirku rasa-rasanya telah menjadi setebal tumit di kaki karena aku terlalu banyak berbicara. Tetapi kalian tidak mau mendengarkan. Kalian telah diburu oleh pamrih yang gila sehingga kalian sampai hati mengorbankan persaudaraan di antara orang-orang sekabuyutan. Apalagi kalian telah memanggil kekuatan lain yang mempunyai pamrih tersendiri. Yang dengan sengaja telah berniat membuat kekacauan di padukuhan kalian, karena hanya dengan kekacauan itu mereka akan mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya." Tidak seorang pun yang menjawab. Bebahu yang menentang Ki Buyut itu pun menjadi bingung. Namun mereka pun sadar, bahwa kekuatan mereka tidak akan mampu melawan kekuatan yang ada di padukuhan itu. Ilmu kedua orang anak muda yang gegirisi itu sudah akan mampu memusnahkan sebagian dari mereka. Sementara itu orang-orang padukuhan itu terutama anak-anak mudanya telah bersiap pula untuk melawan. Dengan demikian maka bagi mereka tentu tidak akan ada harapan lagi untuk memenangkan pertempuran itu. Bahkan untuk memasuki padukuhan itu pun tentu terasa sangat sulit. Di balik dinding padukuhan itu, kekuatan anak-anak muda dan orang-orang padukuhan itu tentu sudah siap menerima mereka seandainya mereka memanjat dinding. Bahkan jika kekuatan ilmu kedua anak muda itu menyambar mereka, maka tubuh mereka akan berserakan seperti sebongkah batu padas itu. Dalam kebingungan itu, maka terdengar Mahisa Murti berkata kepada Ki Buyut, "Marilah Ki Buyut. Silahkan bertanya kepada mereka, apakah mereka masih akan meneruskan niatnya atau tidak. Jika mereka ingin meneruskan niatnya, berarti mereka sampai hati menghancurkan saudara-saudaranya sendiri.
Jika demikian maka kita di sini pun akan melakukan hal yang sama atas mereka tanpa belas kasihan. Bersambung ke bab 145. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.